ini. Di satu sisi kakak memaksa saya paham. Bukan memaksa, tapi di satu ini sisi bahasa kamu Yunani. orang mana? Loh, saya bicara Allah. Allah itu bukan bahasa Yunani. Kalau Theos baru bahasa Yunani. Ini gimana sih kok lari-lari konteksnya? Dengar saudara-saudaraku. Apa? Berubahlah. Theos itu artinya God, apa sembahan, sepadan dengan Elohim, sepadan dengan ilah. Theos, God, Tuhan, sembahan. Allah adalah nama. Yang salah LAI menerjemahkan kata Theos menjadi Allah. Itu pelecehan. Ini yang sedang dicoba diupayakan untuk dirubah. Kenapa? Tidak ada diksi kata Allah menjadi gelar kecuali ilah. Saya katakan nih, nama Tuhannya umat Islam kalian katakan itu Yesus, itu pelecehan. Pelecehan itu, penistaan itu. Pahami itu. Nama Tuhan, kecuali di KBBI dikatakan Allah itu adalah gelar. Jangan kalian mengada-adakan yang tiada. Saya rakyat Indonesia, ikut KBBI misalkannya, ya. Saya ikuti KBBI bahwa Allah adalah Ismul Zat, nama sembahan. Ini nama bukan gelar, nama. Nama. Ketika ada batu yang dipanggil Allah, setiap umat Islam berhak untuk marah. Ketika ada manusia dipanggil Allah, setiap umat Islam berhak untuk marah. Asal Anda tahu, sejak zaman Adam enkripsi ditemukan, mau tablet Hammurabi maupun kalian bilang Kristen lebih dulu ada menggunakan kata Allah. Tunjuk kepada saya ada satu makhluk yang pernah disebut Allah. Tiba-tiba kalian hadir di Indonesia mengatakan bahwa Allah adalah Yesus. Jangan begitu. Gimana kita nggak bertengkar dalam agama? Saya mati-matian pun akan saya pertahankan ini. Ketika di hadapan kami kalian bilang kalau Allah adalah nama Yesus, saya akan menentang kalian sampai saya mati. Karena Allah dalam kamus Cambridge, dalam kamus Oxford, dalam kamus Almonjet yang ditulis oleh Louis Maaluf, seorang Katolik sendiri, Allah adalah nama, bukan gelar. Oh, jadi tiba-tiba nama ini Tuhan dikatakan Yesus. Jadi menurut kakak ya, kejadian 1 ayat 27 itu salah. Loh, terjemahan kitab kalian bukan saya yang katakan salah, tapi scholar kalian. Buktinya ada revisi. Kalau tidak ada revisi berarti tidak salah. Kamu tahu tidak berapa kali revisi kitabmu itu? TB1, TB2. Kalau yang menurut saya ya, yang saya pelajari Kak, terjemahan itu tidak akan pernah merubah kata apa yang diterjemahkan. Kok tidak pernah? Oke, saya tanya, di dalam bahasa Batak tulang artinya apa? Ya tulang, paman. Apa arti tulang? Paman. Paman. Bahasa Indonesia tulang artinya apa? Bahasa Indonesia tulang. Lah, ketika konteksnya kita berbicara tulang dalam arti paman, jangan kita panggil. Dengan teman-teman. Dengar teman-teman, perhatikan. Perhatikan. Kalau Anda katakan tulang adalah paman dalam bahasa Indonesia, Anda salah. Tadi kan kakak bilang tulang paman. Gini nih. Jadi teman-teman sebenarnya selama ini teman-teman kalau perhatikan berapa menit? Berapa menit saya diskusi dengan Brother Arga, teman-teman? Saya akan hitung dulu ya. Ini perhatikan ini teman-teman. Ini penting ini teman-teman ketahui. Berapa menit nih? Saya lupa nih berapa menit nih. Perhatikan teman-teman. Yang saya debat itu bukan doktrin dia loh. Bukan imannya, bukan agamanya loh. Tapi penggunaan kaidah bahasa. Ini yang saya debat dari tadi loh. Ketika dia mengatakan bahwa Allah adalah Yesus, saya minta dasarnya apa? Dia tunjuk. Dalam kitab Kejadian. Kok kitab Kejadian jadi Yesus? Kitab Kejadian itu Tuhannya Bani Israel. Yang konon katanya namanya adalah YHWH. Kok jadi Yesus? Kalau kalian secara iman mengimani YHWH adalah Yesus, itu beda lagi tuh. Tapi kalian harus tunjukkan kaidah. Ilmunya dapat dari mana tuh? Tolonglah. Kita, kalau kalian berada di ruang publik, mempertahankan argumen adalah hak saya. Menggunakan kaidah ilmiah adalah cara saya. Tapi tentang imani, oh kamu mau bilang kek, asal jangan terdengar sama umat Islam aja kalian. Allah itu Yesus, oh pasti kami bantah. Apa dasar kalian bilang itu? Terjemahan LAI, wah. Apa dasar? Maka kami tanya nih, LAI menerjemahkan kata Allah menjadi gelar itu datang dari mana ilmunya? Kok kalian bilang saya nggak boleh marah, nama Tuhan saya kok dilecehkan? Ya nggak mau saya. Nggak melecehkan. Nanti kalau loh,
Kok nggak ngelecehin? Kalau kamu sebagai orang Kristen kami izinkan menyebut kata Allah kepada manusia, nanti kalau ada agama baru, dia penyembah botol kecap, lalu dia bilang ini adalah Allah saya gara-gara kesalahpahaman yang kalian usung, kami diam gitu. Maksud kita dalam penyebutan. Tunggu dulu, saya tanya kamu. Ketika kalian bilang kata Allah itu adalah nama Tuhanmu, nanti muncul lagi agama baru yang menuhankan hantu belau, lalu mengatakan itu Allah saya, Allah saya. Lalu kami diam gitu. Kata Allah yang adalah nama Tuhan umat Islam, satu-satunya nama Allah, satu-satunya kitab suci yang memuat kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya Al-Quran. Coba tunjuk ke saya. Tunjukkan satu saja kitab suci selain Al-Quran yang menuliskan bahwa nama Tuhan Allah. Bawa ke saya. Sebelum Al-Quran hadir, boleh. Setelah Al-Quran hadir, bawa. Bahasa asli loh. Tahu sebelum Al-Quran pun ada, sebelum Islam pun ada, Allah itu udah sering disebut di sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai gelar atau sebagai nama? Uni, sebentar Uni, teman-teman di bawah agak lain ini, jadi untuk penyemangat biar Arga dan Uni Rifa agak semangat dan Komalnya nggak rungkat, tolong di tap layarnya sambil salawat teman-teman, biar kita tidak mencari kemenangan tapi kita memberikan informasi tentang kebenaran baik secara akliyah dan nakliyah, sambil salawat sambil tap layar teman-teman. Itu lanjut Uni. Betul kata Ustaz Hanafi teman-teman. Barakallah Ustaz Hanafi, maaf Uni, saya lagi beli ikan goreng berisik di sini. Lanjut. Ya, teman-teman, saya mau ngajak teman-teman semua, tanpa sadar kita mendengarkan betapa nama Tuhan kita disematkan kepada manusia yang dalam Galatia pasal 3 ayat 13 itu terkutuk lalu dipanggil dengan Allah. Tidak pernah saya menemukan inskripsi manapun ada makhluk yang dipanggil Allah. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan ketika Allah dikatakan memiliki anak, arasy Allah berguncang, teman-teman. Ini asma mulia, nama Allah disebutkan kepada makhluk, maka wajiblah rasanya mungkin hari ini teman-teman ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah lazim. Kita mensucikan nama Allah, bukan mengizinkan orang lain melecehkan nama Allah. Wajar tidak kita marah? Wajar sebenarnya. Tapi karena untuk menjaga persatuan negara kita, teman-teman, kita hanya bisa mengupayakan yang terbaik. Apa itu? Menjelaskan kepada mereka, kawan-kawan Kristen. Kita jelaskan ke kawan-kawan Kristen, saudaraku, kalian salah. Tapi kalau mereka ngotot, teman-teman, maka istighfar kita, teman-teman. Kita sucikan nama Tuhan kita. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Kenapa? Jangan kita terlibat dalam penistaan besar ini, ya Allah. Kami berlepas diri dari orang-orang yang menista namamu, ya Allah. Kami sudah semampu kami memuliakan asmamu, mengatakan tidak ketika asmamu disematkan kepada makhluk yang konon katanya dalam Galatia pasal 3 ayat 13 mati terkutuk di tiang salib. Tidak rela hati kami, ya Allah, namamu disematkan kepada manusia yang konon katanya mati terkutuk di tiang salib. Ya Allah, kami berupaya dengan semampu kami menyadarkan teman-teman kami Kristen bahwa itu salah, saudaraku. Allah adalah nama Tuhan, ya umat Islam. Tidak ada satupun kitab suci di dunia ini memuat nama Tuhan selain Al-Quran bernama Allah. Silahkan kalian cari kemanapun. Bahkan disepakati secara akademik dalam kamus Oxford, kamus Cambridge, kamus online, kamus manapun, bahwa Allah adalah nama Tuhan among Muslim. Tapi teman-teman Kristen kita memaksa menggunakan kata Allah, disalahartikan menjadi gelar. Astagfirullahalazim. Ini upaya kita bersama, teman-teman. Makanya komal-komal seperti ini ada. Kita tidak menerima, kenapa? Karena kita tidak akan biarkan nama Tuhan kita dinistak. Karena kita tidak pernah menemukan, bahkan zaman dahulu, teman-teman, sebelum saya lahir, sebelum Anda lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, tidak ada inskripsi yang bisa kita lihat bahwa ada makhluk bernama Allah. Tidak ada satupun makhluk bernama Allah, baik batu, baik kayu, baik patung. Belum pernah kita menemukan inskripsi manapun. Bentar Kak ya. Oke, silakan bantah saya nanti ya. Tiba-tiba di tahun sekarang gini, ini kita tahu saudara kita mengatakan Allah itu nama Yesus. Astagfirullahaladzim. Ngomong ini.
Silakan. Ini Kak ya. Ya Kak ya. Saya Saya ngopi. Ini bukan perkara iman saja. Ini perkara sisi akademik yang harus diperjuangkan. Buat apa saya kuliah? Buat apa saya belajar bahasa Ibrani? Buat apa saya belajar bahasa Arab? Kalau pada akhirnya saya mengizinkan orang lain menggunakan nama Tuhan saya kepada manusia. Kak, orang Kristen yang ada di Arab tidak menyebut Allah. Tunjukkan kepada saya dokumen bahwa orang Kristen menyebut kata Allah dan memahami itu adalah gelar. Coba. Enggak usah. Dan itu lebih dulu daripada umat. Loh, kenapa Kakak sentimen gimana kali kalau ini? disebut nama Allah? Oke, Ini siap, bukan siap, saya besarkan sentimen. Uni. Tunjukin data, jangan ngomong, data. Oh. Kita diskusi bukan sentimen. Kita diskusi loh. Ya diskusi, saya juga kalau Kakak semakin panjang ngomong. Ya mana? gitu, Coba saya- tunjukkan kepada saya. Kalau masalah LAI, saya sudah katakan berkali-kali. Jangankan kami umat Islam, kritikan terhadap LAI itu bahkan muncul dari kalian. Bahkan kesalahan terjemahan itu pun diakui dengan banyaknya revisi. Anda tahu tidak? Bukti bahwa LAI melakukan kesalahan-kesalahan dalam menerjemah, buktinya ada versi AVB, versi Selaber, versi MILT, versi BIS, versi TL, versi AYT, versi TB. Ada revisi. Tahun 2015 direvisi, tahun 2011 direvisi, tahun 1985 direvisi, tahun 1954. Tahun 2018 direvisi. Bahkan ada TB baru, TB2. Artinya direvisi. Revisi artinya apa? Adanya perubahan karena adanya kesalahan. Revisi. KBBI lagi nih, kita pakai revisi nih. Aduh, revisi. Itu bukan saya yang bilang kalau terjemahan di kitab kalian banyak salah. Ya. Kita pakai KBBI Kemendikbud. Arti revisi adalah peninjauan pemeriksaan untuk perbaikan. Apa yang perlu diperbaiki kalau tidak ada kesalahan? Ditinjau untuk diperbaiki loh. Lalu kalian bilang terjemahan kami berarti salah. Loh, bukan saya yang bilang. Revisi artinya peninjauan untuk perbaikan. Apakah terjemahan kitab kalian direvisi? Loh, gimana ini? Ini apa? Ini apa nih? Terjemahannya direvisi nih. Nih. TB 1974. AYT tahun 2018. TL 1954. Nih revisi terjemahan. Artinya tapi kan tidak tanpa perlu mengubah saya makna. jelaskan. Kok nggak Tidak mengubah mengubah makna? makna. Kok nggak mengubah makna? Anda tahu dalam kitab Amos, dari kata kemuliaan, kecongkakan, kesombongan menjadi kemuliaan. Emang sama kesombongan dengan kemuliaan? Kok nggak merubah Gimana, makna? Nih saya tunjukkan Mana deh. yang berubah? Gimana? Amos. Aduh, sebelum mempelajari kitab Anda jangan bikin statement lah tidak merubah. Sedangkan kitab Anda antara Septuaginta sama teks Mesor aja berubah makna kok. Itu bukan terjemah, itu bahkan itu adalah teks tertua lagi itu. Yang namanya Antara Yesaya terjemahan 63. pasti beda penulisan pelafalannya. Katanya ini gimana ini? Katanya tidak berubah makna. Anda tahu tidak Yesaya 63 Ya, coba, nomor tunjukkan, 9 coba antara tunjukkan. Septuaginta dan teks Mesor aja beda, apalagi terjemahan bahasa Indonesianya. Bentar dulu, saya kasih data. Aduh, ternyata memang berat mengajari saudara Kristen kita daripada ngajarin Berat apa. saudara. Berat saudara-saudara. Kalian sih nggak mau belajar, bantu kami lah umat Islam dengan kalian pelajari kitab kalian, serius loh. Ayolah kaum-kaum Kristen, luangkanlah waktu kalian baca kitab kalian, belajar. Biar kami nggak terlalu berat ketika kalian diskusi dengan kami. Loh, ini berat banget kami. Kembali lagi kami ke ini, Amos 8 nomor 7 tuh. Buka. Amos 8 nomor 7. Nih. Nih, Anda tahu tidak nih? Nih, Anda bilang tidak merubah makna. Sejak kapan tidak berubah makna ini? Nih. Tuhan telah bersumpah demi keangkuhan Yakub. Dari keangkuhan tiba-tiba di TB menjadi kemuliaan, kebanggaan. Kemudian menjadi kesombongan, kemuliaan. Kok jadi sama kebanggaan, kesombongan, kemuliaan, dan keangkuhan? Itu narasi itu ada yang positif, ada yang negatif loh. Kalau keangkuhan itu negatif.
kemuliaan itu positif. Sejak kapan keangkuhan Yakub menjadi kemuliaan Yakub? Ini terjemahan kalian yang punya kasus. Banyak orang menganggap keangkuhannya kemuliaannya, banyak orang itu. Apa ini kok banyak orang menganggap? Yang saya tanya secara makna, keangkuhan dengan kemuliaan beda atau sama? Apa itu maknanya itu? Coba. Contoh manusia Jangan lari, kita udah lari ini. Saya cuma menunjuk. Saya tidak membahas tentang bagaimana Anda memahami Amos 87 ini loh. Karena kalau saya mendengarkan penjelasan Anda, itu adalah asumsi pribadi Anda. Saya tidak peduli itu. Lagian ngapain saya bahas? Saya cuma tunjukkan. Ada terjemahan yang bahkan merubah makna. Apa itu? Dari kesombongan menjadi kemuliaan. Dari kecongkakan menjadi kebanggaan. Kita baca utuh dulu kakakku. Kita baca utuh. Saya lagi nggak tanya Anda tentang pemahaman Anda Amos 87 ini loh. Saya nggak peduli maknanya loh. Saya bukan ingin tahu tafsirnya. Di situ perbedaan kita. Di situ perbedaan kita. Ini gimana ini? Jangan kita langsung kita bedakan sombong dengan angkuh. Kata angkuh dan bangga, saya tanya, kemuliaan dengan keangkuhan maknanya sama atau enggak? Enggak, itu kita nggak baca itu, kita harus baca konteksnya keseluruhan. Jangan teman-teman perhatikan ya, saya mau ditarik ke dalam gereja ini. Maaf saya nggak ikut-ikutan ya, sorry itu doktrin kalian, saya nggak peduli. Saya kembali ke tema kita. Tema saya adalah tentang pertanyaan saya yang kita belum clearkan adalah apa maksud Tuhan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar. Itu yang saya tanya. Back to topic. Don't go anywhere. Oke, kalau itu saya mau ikut diskusi. Melalui kejadian Johannes, tadi saya jawab. Anda minta izin dulu sama Arga. Bang, ya. Abang masih mau diskusi kah? Ya, bentar biar aku jelaskan yang seperti yang bilang Kak Rifai ini, Kak Rifai yang menurut saya cerdas ini, ya. Jadi Kak ya, saya berbicara dari Anda yang mengatakannya. Ya, dari Alkitab saya berbicara yang dimaksud dengan baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kan begitu yang saya sebutkan tadi. Artinya di situ rupa itu adalah wujud itu sendiri. Oke, berarti wujud Tuhan sudah berwujud manusia dari semula berarti. Wujudnya ya, jangan kita ngomong sifatnya, jangan bilang dia ya wujud, menikah, ya wujud. dia... Kalau saya bilang wujud ya wujud dong. Kalau saya bilang sifat ya sifat dong. Jangan permain-main sama saya. Saya paham bahasa Indonesia. Saya kan tadi bicara wujud. Saya bicara wujud. Wujud, bentuk. Berarti bentuk Tuhan sudah seperti manusia sejak semula. Ya, wujud. Oke, sudah. Konsekuensinya sudah tahu? Berarti Tuhan Anda bukan roh ya. Bapak itu adalah manusia. Kok manusia? Gimana? Manusia itu kan artinya adalah Oke, kalau gitu berarti Tuhan Anda oke, saya ganti. Berarti kalau Tuhan orangnya Kristen berwujud manusia. Ya udahlah. Tuhannya orang Kristen sejak semula, Bapak itu berwujud manusia ya. Oke, ini clear, udah selesai diskusi saya. Saya sudah angkat bendera putih ya. Ya, teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan ya. Menurut teman kita Arga Silalahi, Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 tadi ya, yang berkata, marilah kita menciptakan manusia segambar kita, itu berwujud manusia ya. Sudah saya angkat tangan ya. Sudah ya, saya nggak mau bola-balik lagi nih. Udah clear belum tuh? Ada lagi mau dikoreksi? Biar saya lanjut dengan Johannes. Sudah? Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Teman-teman sudah ya, sudah angkat warna merah saya, warna putih saya ya. Bahwa menurut saudara kita Arga, Tuhannya di dalam perjanjian lama itu wujudnya manusia. Saya sudah ketuk palu nih. Teng. Terima kasih brotherku ya. Ada yang ingin dikoreksi dari statement saya brotherku, atau ada kritikan terhadap saya cara diskusi mungkin terlalu keras, terlalu ngeri, menakutkan, saya jadi ngilu atau apa mungkin? Sah. Ini baru keren di diskusi begini. Ya, saya akan pindah ke Johannes. Saudara Arga boleh standby di sini untuk bertanya tentang Islam, boleh menjelaskan kembali. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam diksi penyampaian saya mungkin menyakiti hati Anda, tapi saya bisa bertanggung jawab tentang semua perkataan saya baik di dunia dan di akhirat, karena wajib saya bertanggung jawab tentang apa yang saya ucapkan. Saudara Arga, terima kasih diskusinya, luar biasa. Semoga Anda sehat selalu dan tidak bosan diskusi dengan saya, dan mungkin nanti diskusi dengan Ustadz saya, saudari saya Natali, dan siapapun dari kalangan apologet.
Silakan Anda mengimani apapun yang Anda imani. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Tapi saudara Arga, saya berhak menyampaikan apa yang sudah saya pelajari menggunakan kaidah ilmiah, baik ilmu linguistik, ilmu teologi, ilmu Al-Quran, ulumul hadis, ulumul Quran, atau ilmu tauhid. Saya berhak menyampaikannya karena saya seorang muslimah yang belajar. Prodi saya adalah komunikasi penyiar Islam, relate dengan apa yang saya menjadi keseharian saya, itu diskusi di ruang publik. Ya, saya belajar bagaimana seharusnya berkomunikasi. Ingat, saya bukanlah orang yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya berhak untuk membalas setimpal atau mirroring ataupun komparasi. Ketika mirroring yang saya lakukan itu menyakiti hati kalian, silakan kalian laporkan ke kantor polisi karena kalian berhak. Tapi ketika kalian tidak bisa membuktikan itu adalah penistaan, ada akibat karena sebab, maka kalian akan saya laporkan kembali. Itu hak saya sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Bang Arga. Standby dulu. Saya sapa saudara kita Bang Johannes yang ingin masuk dalam ranah dialektika. Sampaikan argumenmu, my brother. Boleh pertanyaan, boleh pernyataan, nanti saya akan tanggapi. Silakan. Gini, Umi, sebenarnya saya agak deg-degan. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Silakan perkenalkan diri Anda. Johannes Tarigan. Saya Salam kenal. seorang siswa SMA kelas 3. Masya Allah. Saya seorang Kristen lah, pokoknya saya beragama Kristen. Siap brother, adikku, anakku, mungkin anakku nih ya, cocoknya jadi anakku. Ya silakan Ananda Johannes, silakan. Ananda diberi kesempatan di Komal ini untuk bertanya ataupun menjelaskan. Silakan. Pemahaman saya kan juga masih terbatas ya. Saya tadi dengar temanya tadi tentang apa, Umi? Ya, tadi Ananda, di sini tempat orang Kristen mendapatkan ilmu tentang Islam seharusnya. Tetapi saudara kita Arga itu mencoba menjelaskan tentang esensi ketuhanannya. Namun saudara Arga mungkin belum tahu kalau Uni adalah orang yang belajar kristologi secara autodidak, bahkan mengkaji kitab kalian. Bahkan Uni belajar bahasa Ibrani dan juga sedikit-sedikit bahasa Yunani walaupun belum fasih, masih dalam proses belajar. Tapi dalam proses belajar mengajar Uni banyak mendapatkan pembelajaran yang harus Uni sampaikan kepada saudara Arga. Dalam linguistik, kata Allah itu bukanlah bahasa Samawi yang bisa dipadankan dengan arti gelar Tuhan, karena dalam bahasa Syriak, Aramaik atau Ibraninya itu Allah atau Eloah, bahasa Arabnya adalah ilah, itu baru tepat. Tapi kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya adalah sumpah serapah. Jadi saya hanya menyampaikan dalam kaidah linguistik sebatas yang saya pelajari, walaupun saya bukan orang yang berhak mengajar bahasa. Nah, jadi teman-teman yang Kristen boleh bertanya, boleh menyatakan apa pengetahuannya biar kita sama-sama. Saya jadi teman belajar kalian. Saya justru ingin kalian menjadi Kristen yang pintar, menggunakan kaidah bahasa asli kitab kalian dan mengikuti doktrin yang diajarkan bapak-bapak gereja kalian. Saya mengkoreksi Arga karena saya mendapatkan indikator dia bukan Tritunggal, tapi monarki modalism, di mana dia mengakui Tritunggal dengan lisannya, tapi pemahamannya itu oneness. Karena dia mengatakan Bapa adalah Yeshua. Hal ini yang menjadi asbab Mikana dan Agatha berseteru, karena oneness itu mengatakan Yeshua adalah Bapa, Tritunggal mengatakan Yeshua bukanlah Bapa tapi sehakikat. Maka ini doktrin yang sudah bertempur sejak lama. Dan orang-orang yang ada di TikTok ini, kamu kalau lihat boleh Mikana itu oneness, karena dia mengatakan Tritunggal itu ajaran pagan. Justru Agatha mengatakan bahwa oneness itu adalah ajaran yang bidat. Jadi Johannes, silahkan mau bertanya tentang pemahaman Uni tentang Kristen atau pemahaman Uni tentang Islam itu boleh. Saya cuman ini sih, tadi saya cuman ngedengerin tentang tadi topiknya apa yang dimaksud dengan manusia yang segambar dengan Tuhan kan. Oke, silakan Arga. Arga, Johannes mau menyampaikan pemahamannya boleh? Ya, tapi nanti Uni tanggapi ya. Setiap argumen itu ada konsekuensi logik, my brother. Iya, tapi di sini kita kan lagi diskusi bukan debat ya kan, berarti siap Ananda, siap anakku, silakan anakku. Oke. Jadi yang saya tahu itu tentang apa yang dimaksud dengan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan tuh kayak manusia bisa berpikir atau membuat keputusan dan membedakan baik dan buruk. Manusia juga kan punya nilai dan martabat tinggi kan. Nah, setiap orang tuh punya nilai yang tak ternilai karena dia berasal dari Tuhan. Kita semua kan manusia kan ciptaan Tuhan kan, berarti makhluk yang
dibilang bahkan lebih, kalau menurut saya kita manusia lebih sempurna daripada malaikat karena kita punya kemampuan sendiri atau kehendak sendiri untuk menentukan baik dan buruk. Nah, Uni catat argumennya ya, Bunda panggil Bunda ya nak. Bunda Oke, catat Bunda. argumennya Ananda bahwa tadi yang pertama ini penting sekali ya. Menurut Ananda, manusia lebih sempurna karena punya free will. ya Tahu ini free will cuma kan? pendapat Nggak perlu saya takutnya paham salah arti ya. free will ya. Jadi, Tidak perlu Bunda jelaskan arti free will ya, Dek, anak. kayaknya butuh deh Bunda, takut saya salah. Oke, free will itu kehendak bebas. Artinya kalau dalam oke. dalam kaidah ilmu kita memahami bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas, bebas untuk mengikuti Tuhan atau bebas untuk mengingkari Tuhan. Artinya ada kecenderungan itu dalam natur diri manusia gitu. Artinya dia tidak sama seperti robot yang diatur sehingga dia mengikuti begitu saja, begitu. Ya. Jadi itu pahami itu ya. Oke, Bunda. Jadi sepemahaman saya tuh kayak manusia tuh dipanggil menyerupai Allah tuh bukan dari bentuk fisiknya, tapi mencerminkan sifat-sifat dari Tuhan. Tuhan tuh kan sebenarnya nggak ini sih, Tuhan tuh kan gimana ngomongnya? Nggak terbatas lah. Apa gimana? Saya jelasnya. Transenden. Lebih Tuhan tak terbatas. Enggak. Iya, enggak, kita kan manusia kan terbatas, Tuhan tuh enggak terbatas. Manusia kan, terbatas, tapi, Tuhan tidak terbatas. Oke. ya. Tapi kita bisa mencerminkan seperti belas kasihnya Tuhan, keadilan dan kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita, kayak dari Tuhan sabar untuk melihat hamba-hambanya melakukan dosa, tapi dia masih bisa mengampuni hamba-hambanya itu walaupun udah berdosa. Dia masih bisa menerima hambanya yang kembali kepada dia walaupun telah, misalnya saya udah ngegereja nggak berapa lama, tapi Tuhan tetap terima saya walaupun saya udah berbuat dosa. Oke, izin Johannes sebentar, teman-teman Muslim ya, yang mengata-ngatai Tuhannya orang Kristen saya mute ya, walaupun saya akan kesusahan dan akan mengganggu diskusi. Moderator minta tolong, saya tidak mau kita sama-sama nyemplung ke neraka gara-gara kita izinkan saudara kita Muslim menghujat. Bentar adikku, anakku, maaf anakku ya. Kalau ada datanya kayak Mbak Anik nih, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan di Bible, itu ada datanya. Saya tidak mute. Tapi kalau seandainya seperti tadi Yesus adalah buldog, itu tuh saya tidak terima ya, karena itu saya mengizinkan itu. Al-Quran larang, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah ya. Tolong teman-teman jangan bawa saya dan Ustadz Hanafi ke neraka bersama kalian ya, jangan ya. Ya, jangan. Kalau orang Kristen menghujat, biarkan saja. Kenapa? Kecuali dia menghujat Allah, Rasul, baru kita ini. Tapi kalau menghujat pribadi saya, biarkan saja. Biarkan saja. Ya, kalau cuma salam satu batu, biarkan saja. Ya, biarkan saja itu ya. Tapi kalau namanya begini nih, mohon maaf nih, Muhammad cabul Allah SWT batu. Nah, itu kan penghujatan terhadap baginda. Ya, ini diblokir nih. Saya contohkan ya, saya blokir. Ya, tolong moderator bantu. Mbak Melani sayang, bantu dong ya. Bantu. Semoga itu jihad antum juga para moderator ya. Para moderator Ustadz Abuya, jihad antum adalah mengkondusifkan akomal ini ya. Karena jangan sampai Ustadz Hanafi dan saya ikut nyemplung dengan Abuya gara-gara membiarkan antum semua. Kenapa nggak dari tadi di kick, baru sadar? Saya baru sadar ya. Ya, silakan Johannes lanjut. Ada 3 statement yang udah Bunda catat anakku. Ada lagi? Ya Bunda. Paling itu aja sih Bunda. Contoh dalam kehidupan kalau emang manusia tuh serupa dengan Tuhan tuh, contoh kayak ketika seseorang mengampuni orang lain, dia tuh mencerminkan sifat Tuhan yang penuh dengan kasih, kayak gitu sih Bunda. Oke, mungkin Bunda akan mencoba untuk membawa sudut pandang Islam dulu. Nanti baru kita komparasi ya. Terlepas dari perbedaan kita, nanti itu pilihan kamu. Pertama, di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan sembahan yang memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un. Artinya adalah tidak ada yang semisal. Bukan hanya zat atau entitas itu, tapi juga sifat. Tidak ada yang sama yang dapat mencerminkan sifat Tuhan itu, tidak ada. Tidak ada yang bisa. Karena ketika kita mengasihi, tentu dengan keterbatasan.
Ketika kita mencintai, tentu dengan keterbatasan. Ketika kita membenci pun tentu dengan keterbatasan. Karena kita terbatas. Contoh, kalau kamu membenci seseorang, belum tentu kamu benar dengan kebencianmu itu loh. Karena kamu tidak tahu niat orang itu untuk apa melakukan hal yang kamu benci. Misal kamu akan lihat suatu saat ada seorang bapak menampar anaknya. Secara mata, kasat mata, kamu benci dengan bapak itu karena kamu lihat melakukan kekerasan. Ini saya kasih kamu bagaimana cara berpikirnya nih. Ya, kamu lihat bapak menampar anak, kamu benci dengan bapak itu. Jahat ini bapak ini karena kamu posisinya sebagai seorang anak. Dia menampar. Tapi kamu ternyata tidak diberikan kemampuan melihat sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Artinya kamu tidak melihat sebab dan akibat. Kamu tak punya kemampuan untuk melihat kenapa bapak tersebut menampar anaknya dan apa akan terjadi ketika bapak itu telah menampar anaknya. Kamu tidak melihat itu. Tapi yang mampu menyaksikan itu dan mengetahui itu hanya Allah. Maka kebencianmu kepada bapak itu bisa jadi tidak benar. Karena ternyata Allah tidak benci dengan bapak itu. Justru Allah suka dengan apa yang dilakukan bapak itu. Kenapa? Bisa jadi bapak itu akan menjadi asbab anaknya menjadi sukses ke depan. Jadi artinya tidak ada yang mampu mencerminkan sifat Tuhan. Karena sifat Tuhan itu maha. Oke. Ya Josafat, kalau mau naik saya naikkan ya. Artinya tidak bisa di dalam Islam itu satupun manusia itu memiliki mencerminkan sifat Tuhan. Tak tercerminkan. Kenapa? Sifat Tuhan itu dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Tidak ada manusia yang memiliki sifat ketuhanan. Kalau ada manusia yang memiliki sifat ketuhanan, maka dia tuman Tuhan ke manusia-manusiaan, manusia ketuhan-tuhanan. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat ketuhanan, adikku. Karena sifat ketuhanan itu sifat yang dimiliki oleh hanya Tuhan itu sendiri. Mengasihi Tuhan nggak sama. Coba kamu dalam Kristen aja, Tuhanmu bahkan mengasihi, rela membunuh dirinya. Benar nggak? Membiarkan dirinya mati. Bisa manusia lakukan itu? Kalau menurut Yosafat minta permintaan naik, saya nggak bisa jambak kamu, ya Yohanes. Oke, gini Bunda, saya ngejelasin sepemahaman saya. Tadi kan Bunda bilang apa tadi? Bunuh diri ya? Atau apa tadi? Sorry, menyerahkan nyawanya kan dalam bahasa teologi kalian? Enggak, yang tadi barusan Bunda omongin. Ya, kalau menyerahkan nyawa itu sama dengan bundir itu dalam bahasa Indonesianya itu. Bunda. Sama itu. Bunuh diri sama pengorbanan itu kan beda. Jadi itu nggak bisa dianggap sebagai bunuh diri. Pengorbanan dengan bundir itu beda dalam konteks situasi dan kondisi, betul? Pengorbanan itu dilakukan oleh orang mengorbankan dirinya. Yesus dikatakan bundir tidak? Saya tanya sama kamu. Yesus menginginkan tidak kematiannya? Kalau menginginkan atau tidak, saya juga terbatas ya ilmu keagamaannya. Jadi saya takut salah. Nah, kalau seandainya menggunakan kaidah begini nih, bisakah Yesus dikatakan membunuh dirinya? Saya katakan bisa. Pertama, orang yang bundir ini adalah orang, nih ya, saya kasih KBBI aja ya. Ya, kita pakai kata KBBI, pakai KBBI. Definisinya, bundir, menghilangkan, mencabut, mematikan, menghapus, itu membunuh. Diri adalah personal. Maka kalau bundir di sini tidak dijelaskan bunuh diri secara langsung, tapi bundir artinya menghabisi nyawa sendiri, membiarkan diri sendiri mati. Contoh kalau orang berada di rel kereta, dia membiarkan dirinya mati. Dia tidak melakukan upaya perlindungan terhadap dirinya agar dia tidak mati, tapi dia membiarkan dirinya dihabisi. Atau dia menyengajakan diri untuk menghabisi nyawanya, seperti meminum racun. Atau dia melompat dari gedung tinggi, atau menghabisi nyawanya sendiri dengan upaya. Dia mengupayakan mati. Pertanyaan saya, Yesus menginginkan tidak kematiannya? Anda kan tidak bisa jawab. Maka kalau saya katakan, bisa tidak Yesus menyelamatkan dirinya ketika hendak dihabisi? Saya tanya sama Anda, bisa tidak? Kenapa? Bisa tidak Yesus menyelamatkan dirinya ketika dia hendak dihabisi? Menurut Anda? Bisa. Bisa. Dia lakukan tidak? Bisa. Tidak. Oke. Ya sudah, fik. Dia memang menginginkan kematian ke dirinya. Karena dia mampu menyelamatkan dirinya, tapi dia tidak lakukan. Sama, orang-orang yang ada di rel kereta api itu mampu nggak menyelamatkan dirinya? Mampu kalau kakinya digerakkan untuk berlari. Tapi dia berlari nggak? Tidak. Dia membiarkan. Tapi gimana konsepnya kalau
satu nyawa ditukar sama ribuan nyawa? Tidak masalah, ini namanya penumbalan. Anda tahu arti tumbal? Apa? Tahu. Tahu arti tumbal? KBBI lagi ya. Tumbal ya. Kita pakai tumbal nih, KBBI. Tumbal, sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya, tolak bala, atau korban, persembahan untuk memperoleh sesuatu yang baik. Maka Yesus adalah tumbal. Anda akui itu, Yesus tumbal. Kalau disebut tumbal sih saya nggak setuju ya. Cuman saya definisi tumbal, saya ulangi ya. Definisi tumbal ya. Tumbal artinya adalah korban persembahan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Pertanyaan saya, Yesus itu tipologi korban persembahan nggak? Bukan. Tapi saya nggak bisa ngejelasin. Oh, berarti doktrin anak domba gagal di sini ya. Anda tidak mengimani doktrin anak domba, bahwa Yesus itu penggenapan dari persembahan perjanjian lama berarti. Saya kurang ingin lagi. Nah, jadi gini, setiap statement gini anandaku. Kalau betul ingin belajar kekristenan, ikuti teologi Anda, sampaikan di publik, nanti saya yang akan berdiskusi dengan Anda. Saya lihat kemampuan Anda tentang memahami teologi sangat kurang. Saran Bunda adalah belajar dulu. Ananda boleh belajar menggunakan teologi Kristen yang Ananda denomnya sekarang ini, boleh, silakan. Ajukan nanti ke saya. Kita diskusi. Ananda boleh belajar autodidak atau menggunakan penalaran rasio Ananda. Baca kitab Ananda. Ya, itu hak Ananda. Karena saya mau pergi nge-gym, ya, saya mau olahraga, mungkin saya hanya sekitar paling lama 10 menit lagi. Silakan Ananda ada pertanyaan tentang Islam, boleh. Saya mau nge-gym. Saya mau menjaga diri saya, menjaga kesehatan saya. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini dari pengalaman saya juga. Di lingkungan saya tuh entah kenapa, saya gimana ya ngomongnya, saya takut ntar dibilang penistaan agama atau gimana. Entah kenapa nanti kita luruskan. Saudara-saudara saya Muslim itu kayak benci banget sama penganut agama saya. Coba kalau ada masalah, bentar. Kalau Anda bilang ada saudara Anda Muslim membenci kalian, koreksi diri. Apa kesalahan kalian? Jangan-jangan kalian yang membuat orang benci ya. Jadi jangan salahkan orang yang benci dulu. Kalau seandainya ada orang benci sama kita, bentar. Kita tuh layaknya tuh begini loh. Jangan melulu melihat orang yang benci ke kita. Coba koreksi diri. Apakah kalian sudah baik? Atau jangan-jangan memang kelakuan kalian yang bikin orang benci kan? Jangan salahkan orang yang benci. Benci itu adalah hak. Benci sayang itu hak. Saya membenci siapa aja itu hak saya. Tapi pernyataan ini harus kita telusuri nih. Apa karena kalian dibenci karena kebenaran kalian? Saya tidak terima itu. Tapi jangan-jangan memang kelakuan kalian yang nggak bener kan? Saya nggak tahu. Makanya harus ada kasusnya. Bawakan mereka ke sini. Bawakan mereka yang benci itu. Saya bisa interogasi tuh. Kenapa kau benci dengan mereka? Karena dia Kristen. Itu salah tuh. Tapi jangan-jangan kenapa kalian benci? Habisnya mereka makan B2. Habis itu sampahnya dibuang sembarangan. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu itu. Jadi jangan bawa masalah ke hadapan saya. Karena saya bukan orang yang harus menyelesaikan masalah kalian. Ya. Karena dalam Islam itu, dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak menyerang kalian. Tapi kalau kalian melakukan kejahatan, kalian dibenci, itu normal. Tapi kalau kalian tidak melakukan kejahatan, kalian dibenci, itu tidak normal. Dan saya tidak bisa memberi penilaian karena saya tidak tahu masalah kalian. Ya, jadi Yohanes, mohon maaf nih ya, saya tidak mengatakan ini penistaan, tapi bisa jadi ini asumsi. Kamu harus bisa membuktikan siapa nama orang yang membenci kalian, apa alasan mereka benci, dan bagaimana bentuk kebenciannya. Itu laporkan kepada kantor kepolisian, mereka yang berwenang itu. Ya, ketika kebencian seseorang menjadi asbab kerugian bagi kalian, kalian berhak melaporkan ke kantor polisi. Ya, begitu adekku. Jadi saya tidak gampang percaya dengan statement-statement mereka membenci saya. Ya, bisa jadi memang kelakuan kok kayak hantu, ya kan? Ya kan? Jadi kita ini kalau dibenci kita ada dua. Bukti yang kuat ya. Yes, kalau Unirifa dibenci orang Kristen wajar. Kenapa? Unirifa kan mendebat agama, mendebat pemikiran orang-orang Kristen. Wajar. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen yang di hadapan Unirifa tuh blunder. Akhirnya orang-orang sesamanya wajarlah sakit hati. Bukan karena kejahatan Unirifa. Emang Unirifa jahat ngapain? Pernah Unirifa nginjak-nginjak Bible seperti Sofiatul? Pernah Unirifa toyol-toyol kepala Yesus yang adalah patungnya? Tidak pernah. Pernah nggak Unirifa mengutuk Yesus tanpa mengutip kitab Galatia? Tidak. Pernah nggak saya menghujat tanpa dasar kitab diisi di kitab kalian? Tidak. Maka ketika saya dibenci, fik, bukan karena kejahatan saya. Kalau memang saya jahat dibenci, apa kejahatan saya? Buktikan.
Gitu. Oke. Jadi kalau kita mau membicarakan orang lain harus tahu kasusnya, apalagi saya bukan polisi. Sedangkan di kantor polisi saya, ketika kita ngadu di kantor polisi saja kita bisa ngadu, "Pak, saya disakiti itu." Emang langsung ditangkap sama polisi? Enggak lah. Ada undangan klarifikasi dulu, ada gelar perkara dulu, ada pembuktian, bahkan nggak langsung masuk penjara. Di pengadilan dulu dibuktikan, ada didatangkan ahli-ahli, termasuk nggak ini namanya kejahatan. Nggak bisa sembarangan kita di negara Indonesia, bro. Walaupun nanti pada akhirnya ada yang bilang, ya karena uang dia bisa dijebloskan. Ah, itu lain lagi tuh. Kalau Anda didiskriminasi karena kebenaran, ingat ajaran Anda Yohanes, pikul salib. Harusnya Anda bangga pikul salib. Ketika Anda benar, Anda benar, tidak mengikuti kaidah salah, lalu Anda dipersekusi, itu adalah apa yang diterapkan oleh agama Anda seharusnya. Apa itu pikul salib? Kalau dalam Islam jihad fisabilillah. Harusnya bangga dong ketika benar dipersekusi, dapat pahala dong. Kalau kami dapat pahala, Anda dapat apa kalau pikul salib? Di Kristen kalau pikul salib dapat apa? Masuk surga. Kalau nggak pikul salib tetap masuk surga. Ya udah nggak usah pikul salib aja lah. Kalau pikul salib dengan nggak pikul salib sama-sama masuk surga. Ngapain pikul salib? Capek kali. Kalau kami beda. Enggak. Kualitas orang yang jihad fisabilillah dengan orang yang tidak berjihad fisabilillah beda. Jadi adil Tuhan kami. Udahlah, si jengkol hadapi yang lain saja ya. Karena saya jengkol ini bagi saya apa ya? Orang-orang yang Orang Kristen hanya perlu itu dikasihani pasti ya. mikul salib. Udah. Mikul salib bukan Kristen. Ya jengkol dulu turun dulu ya. Iya. Kalau saya Yohanes, kalau saya salib itu fokus. dapat keselamatan. Oh, Keselamatan. Udah ya? Kalau Yohanes tidak pikul salib tetap selamat. seharusnya sih enggak ya, soalnya kita kalau nggak mikul Oh, berarti salib, seluruh sama orang aja Kristen nggak harus pikul salib. Berarti kalau ada orang Kristen yang tidak pikul salib nggak selamat. konsep pikul salib yang Bunda tahu itu apa tadi? Konsep pikul salib yang saya tahu bukan pikul salib dalam makna beneran, karena nggak mungkin emang kalian disalib. Siapa yang nyalib kalian? Pikul salib artinya adalah apabila pipi kalian ditampar kiri, kasih yang kanan. Ada yang ngajak kalian jalan 1 mil, kalian jalan 2 mil. Kalian artinya apa? Ya kalian harus tersiksa karena Yesus. Jadi kalau kalian disakiti, dihujat, kalian nggak boleh ngadu. Kalian tahan itu, pikul itu. Oke. Jangan ngadu-ngadu ke sana sini, jangan cerewet, jangan cengeng. Saya tersakiti, jangan pikul salib. Seperti saya, itu yang saya katakan jihad fisabilillah, jahada, dari kata jahada. Apa arti jihad fisabilillah? Jihad di jalan Allah, jahada, bersungguh-sungguh. Saya bersungguh-sungguh memerangi kebodohan. Maka saya nggak takut dengan apapun. Kalau saya masuk penjara gara-gara saya memerangi kebodohan, itu yang namanya saya biarkan Allah yang menjadi pembela saya. Karena apa? Ulama saya, jangankan ulama saya, nabi saya saja diboikot dari kampung halamannya loh, gara-gara menyampaikan Al-Quran. Tuhan kalian yang kami nabikan itu dihabisi. Nabi-nabi terdahulu dihabisi karena menyampaikan kebenaran. Kenapa saya harus takut? Nabi saya yang dipilih Allah saja, yang dimuliakan Allah saja mendapatkan. Nabi Ibrahim pernah dibakar kok. Nabi Yunus pernah masuk perut ikan kok. Nabi Daud bahkan Nabi Ayub bahkan mendapatkan kemalangan-kemalangan kok. Lalu saya hanya manusia biasa. Ketika saya bilang saya berjihad fisabilillah, menyampaikan kebenaran, dilaporkan ke polisi, saya langsung takut. Saya bohong kalau gitu. Kalau saya menangis di hadapan kalian, saya penjara. Tapi kalau saya menangis karena saya, ya nangis itu ada sebab loh. Saya menangis karena sedih melihat manusia mempersekusi orang yang tidak terbukti salah, itu hak. Sebagaimana saya menangis ada yang meninggal, itu manusiawi. Tapi kalau saya nangis karena kaget, kawan-kawan, aku dikepung orang Islam, kawan-kawan, datang kawan-kawan, dikepung orang Kristen aku, kawan-kawan. Padahal berkata sebelumnya, laki-laki Batak itu rasa takutnya telah ditanam di Danau Toba. Giliran dikepung orang Islam, kawan-kawan, panggil kawan-kawan, kumpul kawan-kawan. Aku dikepung orang Islam aku, kawan-kawan. Itu namanya munafik. Kalau saya dipanggil polisi, kalau saya punya uang saya datang. Tapi kalau saya nggak punya uang saya nggak datang. Saya nggak memaksakan diri. Nggak perlu saya ngutang terus bayar pengacara mahal-mahal buat membela saya, nggak perlu. Ngapain saya bayar pengacara mahal-mahal? Untuk apa? Tapi kalau ada yang membantu, Rifa, saya pengacara akan membela kamu. Itu bantuan dari Allah. Saya terima. Tapi nggak perlu saya nangis-nangis. Bang Glenn, aku nggak punya uang buat bayar Bang Glenn. Tolonglah bela aku Bang Glenn. Nggak perlu. Tidak perlu.
Kata Rasulullah saya ajarkan, cukup Allah jadi pembela kita. Saya nggak, kalaupun tidak ada pengacara yang mendampingi saya, maka insya Allah itu terbaik bagi saya. Karena apa? Saya yang berbuat, saya yang harus bertanggung jawab. Ketika para penyidik bertanya, kau menghina Yesus? Kapan? Ini videonya? Mana? Kau menghina ini? Penghinanya di mana? Oh, kau bilang dia sama dengan kelamin. Saya menyampaikan apa yang disampaikan pendeta. Berarti itu penghinaan. Ya udah kau menghina. Ya udah, tolonglah juga tangkap Mikana yang mengatakan Trinitas itu adalah ajaran pagan. Jangan cuma saya aja. Saya berhak melapor ini. Saya merasa tersakiti nih karena ketidakadilan berlaku ke saya. Begitu beradarku ya. Udah ya, saya mau nge-gym. Yohanes, kalau mau bertanya tentang Islam nih sama Ustadz Muhammad Hanafi nih, guru saya, kamu tanya ke beliau tentang Islam ya. Cukup Dan Bunda, makasih iya, kalau mau lanjut diskusi ada saudari saya juga yang adalah mu'alaf, yang mantan Kristen, yang juga menguasai Biblos ya, juga bisa bernalar dan juga bisa menjelaskan sedikit-sedikit tentang Islam sama seperti saya sedikit-sedikit ya, namanya Natalia Iriani. Silakan Anda berdiskusi dengan saudari saya Natalia, silakan Anda berdiskusi dengan Bang Dan. Mau nge-gym, mau membesarkan otot. Wah, Ya biar ketemu sama Budiman nanti saya nggak, biar nanti ketemu Budiman saya nggak takut bertengkar sama dia karena dia kayaknya mengajak berantem nih Pak Budiman nih. Ya Bunda, saya keluar dulu ya. Makasih atas ilmunya Tuhan Yesus. Ya, anakku. Mau kemana Bang Yohanes? Sibuk Mau kah? belajar UTBK Bang. Saya bentar Ya, lagi dia masih sekolah, dia masih sekolah. Oh iya. Masih Ya udah, ini ada opungmu ini. Budiman ini, opungmu ini. Kagak sembuh-sembuh Pak Yohanes. Ustadz Abuya izin ya, saya mungkin closing statement. Ya. Lanjut Umi, Fadol. Saya closing statement buat Abuya, saudaraku pemilik Komal yang aku cintai karena Allah. Semoga selalu diberikan kekuatan untuk membuka Komal seperti ini, menjadi wasilah, menjadi asbab cerdasnya manusia, kemudian menjadi wasilah kembalinya ke fitrah manusia-manusia yang tersesat dikarenakan orang tuanya. Dan Ustadz Hanafi, guruku ya, ustadku, kembali lagi nanti after saya datang bulannya selesai, nanti saya setor hafalan lagi ustadku, dan selalu berikanlah ilmu-ilmu Islam, semoga kita menjadi wasilah banyaknya orang kembali kepada fitrahnya. Saudariku Natalia juga tetaplah berjuang dalam ranah dialektika lintas iman, sebarkan kemana-mana tentang diskusi kita. Bang Dias dan Bang Dalbo juga seperti itu ya. Dan juga Budiman, kalau kamu berantem tunggu ototku besar dulu ya. Aku mau izin dulu, mau nge-gym dulu ya. Lanjut ya. Baik teman-teman muslim dan muslimah, mohon maaf kalau ada kata salah. Kesalahan mutlak datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Mutlak kebenaran datang dari Al-Quran. Buat teman-teman Kristen, kembali lagi saya tekankan, hak kalian melaporkan orang yang meresahkan kalian itu hak kalian sebagai warga negara Indonesia. Dengan catatan kalian mampu buktikan bahwa memang betul saya menista. Kalaupun saya harus dipenjara, apa yang mau dikata? Lebih baik saya dihukum penjara hanya sekitar paling lama ya 5 tahun di Indonesia, ketimbang saya harus 40.000 tahun menderita di neraka karena berbuat tidak adil kepada kalian yang adalah ciptaan Allah walaupun tidak menyembah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kepada Allah saya memohon ampun atas apa yang saya lakukan ketika itu adalah sebuah kesalahan. Kepada kalian saya memohon maaf dan kalian berhak luruskan saya. Tapi kalau kalian tidak bisa tunjukkan mana yang benar, jangan ajari saya kalau saya salah. Silakan Ustadz Hanafi, ada nasihat buat saya, silakan. Nasihatnya satu, tetap semangat dan jangan pernah yang namanya berhenti untuk mendengarkan kritikan. Justru Siap Ustadzku. Al-Quran itu tidak pernah yang namanya Al-Quran itu nggak anti kritik. Justru bahkan Allah bilang, kalaulah memang benar ada perbedaan di Al-Quran, silahkan cari. Itu ditantang. Begitulah teman-teman debater muslim, laki atau perempuan. Kalau ada kekeliruan para debaters muslim ini, sampai para guru-guru semuanya, kritik. Tapi kritik yang membangun. Karena kita pengen menyelamatkan orang seluruhnya. Karena kalian adalah satu Adam dan juga Hawa. Kita sama-sama manusia. Dan saya tidak ada kalimat kecuali satu. Saya rindu kalian bersama-sama untuk masuk surga. Siapapun kalian, selagi kalian itu ciptaan Allah, bersama-sama kita mencari kebenaran. Amin. Tanpa ada yang namanya hujatan, tanpa ada yang namanya hina-hinaan. Karena musuh kalian adalah Bible kalian sendiri. Itu yang selama ini saya pelajari. Jadi buat teman Kristen harus pahami tugas kami di sini, karena dari saking cintanya kami kepada kalian, yang Buddha, yang Hindu, yang ateis, yang agnostik, kami cinta pada kalian.
Kami ingin bersama-sama bahagia dunia dan akhirat. Begitulah dakwah kami. Lanjut yang lainnya. Ya, izin saya turun, Ustadz Abuya, guruku, dan juga guruku Ustadz Muhammad Hanafi, Bang Dalbo, my brother, Dias juga my brother, Natali Buktiku, dan juga Pak Budiman ya. Kalau mau berantem nanti tunggu dulu aku habis nge-gym ya. Bang Denny juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Barakallah. Salam, selamat pagi. Ya, Pak Denny, selamat siang. Pak Budiman, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Budiman, buka kamera Pak Budiman. Ingat, Pak Budiman naik komal saya kagak buka kamera, kagak enak. Pak Budiman. Ya. Opung, buka kamera dulu, buka kamera. Pak, woi. Ini Budiman ini kenapa? Lagi di mana kau? Iya, kagak ada suara kau. Tuh typing di bawah, suara hilang. Ada, udah ada suara. Nah, bagus sekarang. Buka kamera, Pak Budiman. Ayo. Ya nanti aja, santai dulu. Iya, silakan biar enak diskusinya. Diskusi santai tengah hari, tengah. Nah, Ustaz Hanafi lagi di jalan. Izin turun juga ya. Saya lagi di jalan kendaraan. Nanti kalau bisa sempat saya masuk lagi. Izin semuanya. Ya, Ustaz Duna. Sehat-sehat semuanya, Budiman. Sehat-sehat selalu dan semua. Kata Allah fi dzulli hayati barakati ulumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh lihat Pak Budiman sudah disandingkan sama Mbak Natali. Ayo. Sandingkan. Serak. Sayang sekali ya dia sudah. Sayang sekali itu perempuan sudah turun. Ayo Nah, santai-santai Bang IDN ini Ya, Pak Protestan Denny. apa Katolik? Bang IND. Saya Kristen. Protestan. Ya Protestan. Kristen Oke, siap. Gini saja, karena memang sudah turun, nanti di lain waktu insya Allah Uni sering kok naik komal, Abang bisa naik lagi. Barangkali Abang ini kebetulan ada Mbak Natali, nih beliau juga seorang mualaf gitu kan. Tentunya cerdas. Pasti dong, cerdas dong. Ya, silahkan sama Mbak Natali aja, sama-sama perempuan. Siapa di sini yang perempuan juga? Siapa yang perempuan juga? Enggak kan, ini IND ini cari Uni, kan Uni perempuan, Mbak Natali juga perempuan. Iya. Kirain ada yang duduk di sini perempuan selain aku. Ternyata nyari sendiri. Kayaknya hostnya salah logika ya. Kayaknya saya nggak cari perempuan. Enggak, Pak IND bisa buka kamera nggak, Pak? Bisa, bentar ya. Oke, mantap. Nah, ini buat suka nih Kristen kayak gini nih, santun. Iya. Mantap. Perlu diluruskan beberapa hal ya. Saya nggak cari wanita. Jadi tadi bukan salah ya. Jadi kalau mention wanita itu salah ya. Enggak, aduh siapa juga dia kira apa sih? Makanya ya gak ada yang mencari wanita, makanya ngapain mention wanita? Bukan bilang kamu mencari wanita, kamu cari Unirifa itu juga dari golongan wanita. Nah, di sini juga Tapi ada saya. khususnya saya cari dia, bukan cari wanita. Ih, Gitu kenapa loh. ini orang ya Makanya naik-naik kejang-kejang, sok kecakapan banget sih muka peta ini, aduh. Aduh, muslimah mau Ustaz ya, dia hina ya. Waduh. Cucok Cin, kenapa ini orang kok cucok? Ya ampun cucok. Oh, Pantesan gitu. dia sensi gak mau cari cewek, soalnya dia cucok. Oh, mencerca lagi. Apa sih cucok? Apa sih cucok? Ad hominem. Apaan sih Jeng? Bang Aduh, Ede, jangan gitu, jangan gitu ya. Bentar. Izin, Abang laki-laki ya. Abang ini lagi berbicara sama Tuh, dia perempuan. ngomong, dia Coba ngomong hargai perempuan. Kita Dia- fokus ke pembahasan. Fokus. Lanjut, Mbak Natali. Dia nggak terima soalnya Ustadz, ada perempuan tuh kan dia jadinya merasa tersaingi gitu loh. Itu kan tuh, Itu dia mau meltek dia. dari tadi tuh mulutnya aja dari tadi. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya ada hiburan kayak gini siang bolong? Ini aku salah masuk room gimana ya? Gimana Pak Denny? Pak Denny Iya, jangan itu- gitulah, Pak Denny jangan. Enggak, gitu, Pak Denny. ini judulnya klinik mencerdaskan oten. Aku kan jenius.
Oh ya nggak apa-apa Pak Denny. Nanti Pak Denny biar mencerdaskan oten-oten ini contohnya di atas itu Pak Denny. Aduh beda sama Pak Denny itu dia itu. Aduh. Wah parah itu. Parah itu ya Pak Denny ya. Aduh parah itu. Aduh. Tapi gimana? instruksi Mbak Natali jangan disogok, Pak Denny jangan disogok, jangan. Lanjut Pak Natali. Oh iya ya. Pak Denny biasanya sukanya ini soalnya main amplop biasanya Pak Denny. Iya, lagi error jadi sekarang lagi nggak bisa. Oh iya ya, nggak apa-apa Pak Denny. Amplopnya ditebelin aja dulu Pak. Itu orang nyerocos sendiri kasihan kali gue liatnya. IND ini kenapa ya naik komal udah kayak gitu ya ngapain ampun. kok marah-marah? Saya mau debat substansi kalau berani. Ayo mau nggak? Jangan murahan orang, biar hinaan murahan doang. Apa sih ini orang? Jangan hinaan murahan doang. Dari tadi mau bilang saya apa? Nggak tahu deh macem-macem deh. Dia punya implikasinya. Apa sih? Ih lagi dapet kayaknya, aduh. Tuh. Nah itu sudah hinaan tuh. Tuh lagi dapet ya. Tuh, Dapat hinaan kan dapat tuh, macam-macam, hinaan tuh. dapat Roh Kudus ya kan. Aduh, ternyata kayak Dapet- gini ya Natalia gini ya. Dapat makanan. Aduh, ih ketawa. Debat. Aduh. Sebentar. Pak Denny ini gimana Pak Denny? Ini dari Kristen kayak gitu Pak Denny. Aduh gimana ya Pak Denny ya jelasinnya. Terus Malu nggak Pak diobatin. Denny? Perlu diobatin gitu. Ya Allah, ini aduh. Suntik. Suntik. Pak Budiman aja sampai batuk-batuk tuh lihat ini. Kenapa kita dapat hiburan gini siang bolong ya? Parah ini. Muslimah penghina. Siapa yang ngehina sih? Ngehina apa? Apa yang dihina? Dari tadi kamu menghina. Menghina apa? Tapi nggak apa-apa. Menurut muslimah katanya kalau dihina berarti nanti kamu yang kena dosanya. Jadi nggak apa-apa. Ngehina apa sih? Kok suka fitnah ya? Kenapa suka fitnah? Naik komal kenapa fitnah orang ngehina gitu? Emang apa sih ini? Oh, saya fitnah ya. Oh gitu. Tambah lagi fitnah kamu. Ketawa. Tambah lagi fitnah kamu. Saya mau dapat dosa. Bang Dalbo mau maju mau bungkus ini Bang Dalbo mau bungkus ini Bang Dalbo. Kayaknya Bang Dalbo aja Mau lah lihat yang kamu bungkus. akumulasi berapa dosa hari ini. Bang Dalbo aja dia yang bungkus nih, lucu nih kayaknya nih. Kenapa mau takut dosa? Tambah lagi. Nah, izin ini komal gua kok jadi kayak komal emak-emak euy. Makanya aku suruh Bang Dalbo aja yang maju Ya, gitu kan. Kali aja dia jadi kalem biasa kan, kalau yang cucok gitu kan sama Pak laki-laki Yende, kan jadi coba kalem. Anda berdialog sama mantan pendeta nih, pendeta Dalbo, silakan. Nah, sebelum kita lanjut, saya supaya tidak tersinggung saudara, saya harus panggil apa ini? Mbak apa Paman? Paman atau Mbak ini? Saya panggil Pak. Nah, kalau saya lihat dari tampilannya, ini Malah gatal-gatal cibi-cibi dia. ini. Enggak, dia malah gatal kepalanya, malah gatal guys. Oh dia lihat Bang Dalbo. Saya kan mau menghormati Dinda Natalia supaya apa ya? Supaya kesannya bagaimana ya? Saya harus panggil apa nih? Mau debatin saya? Mbak apa tante? Ya. Mau debatin saya, tapi mulai dengan hinaan kayak gitu. Siapa yang hina? Atau gini aja, panggil aja Paman ya. Oke. Ini orang nggak ada ilmunya nih orang itu. Ya, tapi ini barang langka loh. Oh iya barang langka. Bentar, gua mulai nanti gua serahkan ke Bang Dalbo, Bang IND. Bang IND ini sebagai seorang Kristen. Ini ada berapa Bang? Tuhannya ada berapa Bang IND? Ada apa? Apa tujuan apa? Tuhan Bang IND ada berapa? Tuhan saya ada berapa? Jadi mau debat substansi nih, udah mau mulai nggak? Iya kita mulai, ayo biar kakak, boy, jangan kayak mama ngomong kagak jelas. Ayo. Nah, itu kan lagi, tuh kayak gitu. Udahlah kalau baperan turun aja lah mak bapak. Jangan ini. Ini barang aneh loh, langka ini. Oh ya barang langka sih, nggak apa-apa Bang Dalbo bungkus aja. 5 tahun, 10 tahun kita berdebat. Belum tentu kita bisa mendapatkan manusia seperti ini. Oh dia takut sama Bang Dalbo, dia takut mau turun Bang Dalbo, dia takut. Janganlah. Tuh kan Tante, kabur kan. kok gitu?
Ayo teman-teman, di tap layarnya jangan lupa di follow akun-akun yang ada di atas ya, di follow. Kalau boleh di copy lah. Iya. Saya tutup cam dulu. Kemana tadi manusia cacingan itu? Nah, dia gini Bang Dabo, heran gua lihat cowok yang melambai kayak gitu langsung wah semangat dia. Bang Ibes, ada apa Bang Ibes? Pak, ngeri gua. Naikkan lagi, ini ada Ibes. Naikkan lagi. Enggak, tadi gua buka akun 3 kali, 3-3 ke band darah Yesus. Metong semuanya aku. 3-3-nya ke band kok bisa? Oh iya? Ya kok bisa? Ya biasa lah. Yang naik nanya kejang-kejang gue yang di band. Oh gitu. Kelakuan Kristen kayak gitu, dia yang nanya, dia yang kejang-kejang. Yang nanya kita cuman ngejawab. Ya sesuai keinginan katanya. Berarti kan kalau kita dibilang nggak bisa jawab, berarti dia tahu jawabannya. Iya. Cinta. Oke, abangku, Bang Rasid, ini ada Budiman dan Pak Denny. Pak Budiman coba dimonitor dulu Pak Budiman. Dia tukang poligami, nggak apa-apa lah dia, nggak usah lah. Tukang poligami. Iya nih si Budiman nih, Budiman namanya Budiman, kagak Budiman. Oke, lanjut Pak Budiman, udah bisa buka kamera belum Pak Budiman? Silakan. Belum masih bisa. belum. Nah, pasti gak pakai celana. Lanjut, gak apa-apa, lanjut. Ini lagi apa ini? Lagi istirahat ini juga paling sebentar. Enggak, lagi ini Pak, lagi mempertanyakan Tuhan, katanya Tuhan 3 tapi 1 itu gimana itu modelannya? Coba jelasin Pak. Siapa yang bilang katanya Tuhan 3 tapi 1? Ya itu Tritunggal itu apa? Tri itu apa? Tunggal itu apa? Saudara-saudara maju. Tri itu 3, tunggal maksudnya 1 gitu. Tunggal itu apa? Tunggal itu 1 apa 2? 1. Nah, jadi Tuhan 3 tapi 1, betul nggak? Ya, dalam arti Tritunggal ya gitu. Iya, betul kan berarti? Tuhan 3 tapi 1. Nah, 3 tapi 1. Nah, itu bisa nggak dijelasin itu gimana modelnya? Tuhan 3 tapi 1. Kalau menjelaskan itu harus ada data. Coba datanya Pak, gimana Pak? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita macam orang ketiga. Ada 3 yang bersaksi tentang diriku, dirinya, dirimunya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada saat Yesus dibaptis, ada merpati turun dari langit, ada suara dari langit. Nah, suara siapa itu? Ayo. Menurut pengalaman kamu suara siapa itu? Nah, itu suara siapa dari Bapak? Coba jelasin Pak. Pada saat Yesus dibaptis, ada suara dari langit terdengar. Padahal Yesus lagi dibaptis. Nah, itu suara siapa itu? Enggak ada dijelaskan di Alkitab suara siapa itu. Suara siapa itu? Ya, saya nggak tahu, nggak bisa jawab suara siapa itu. Itu suara Yesus apa bukan? Menurut Bapak? Tidak ada dijelaskan suara Tuhan, suara Yesus, suara merpati, suara apa yang nggak dijelaskan Alkitab. Saya nggak bisa jawab. Suara Yesus. Jadi nggak jelas ya Pak ya? Suara siapa ya? Loh, ngapain aku menjawab yang tidak ada yang dijelaskan? Saya nggak mau pakai asumsi. Ya kira-kira Bapak apa yang bisa Bapak jelaskan di sini Pak? Mengenai tentang pembaptisan. Coba apa? Kenapa dibaptis? Kenapa ada dibaptis kenapa ada di sifat-sifat sama dia dicelupin? Penjelasannya itu semua sesuai dengan versi Alkitab. Oke, penjelasannya sesuai dengan versi Alkitab. Di Alkitab di mana adanya Tritunggal, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Lantas Bapak ini Protestan apa Katolik, Pak? Protestan. Di mana ada Tritunggal tertulis dalam Bible, Pak? Tidak ada. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak? Tidak ada. Terus kenapa Bapak Tuhankan? Siapa yang menuhankan? Iya. Kenapa dia bisa jadi Tuhan kalau gitu?
Saya juga bisa meyakini Yesus itu juru selamat dan utusan. Oke, bagaimana caranya bisa Bapak meyakini dia adalah juru selamat dan dia utusan? Dari Yohanes 14 ayat 66. Oh, ya ada 14 ayat 66. Lantas, apakah Bapak Yesus? Apakah Yesus di mata Bapak itu? Apakah Yesus di mata Bapak itu seorang Tuhan? Yohanes 14 ayat 6. Akulah hidup dan akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang bisa sampai Bapak tanpa melalui aku. Berarti dia ada jalan. Dia harus dilewatin, betul? Tanpa melalui, kan melalui itu. Yesus di sini. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kita ngelewatin Yesus. Betul? Ya. Itu pribadi dia bukan ajarannya dia. Semua. Itu apa itu maksudnya pribadi dia? Apa itu? Pribadi yang lain kan? Yesus, bukan cuma ajarannya, pribadi dia. Nah, pribadi Yesus dengan ajarannya sama atau tidak? Ajaran dengan pribadi maksudnya sama. Ingat Pak Budiman, saya sangat suka dengan Pak Budiman ketika jujur, dan Pak Budiman saya rasa selama berdiskusi jarang berdusta. Jadi kalau ada, kalau tidak ada, tidak ada, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau tahu baru dijelaskan. Lanjut. Bapak ada Bible Pak di situ Pak? Karena Bapak orangnya. Saya lagi di lokasi kerja ini, saya nggak ada Bible. Saya suka barusan statement Bapak karena Bapak orangnya Alkitabiah. Kira-kira kalau Yesus mengatakan dengarkanlah apa yang aku katakan, jangan dengarkan orang lain, menurut Bapak akan tetap mengikuti Yesus? Iya. Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu dia bersaksi tentang dirinya sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Menurut Bapak bagaimana statementnya nih? Aku tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar Pak Budiman memperoleh hidup yang kekal. Ya betul. Yang menjadi pertanyaan di situ apa? Pertanyaannya, Bapak mengikuti kata-kata Yesus atau mengikuti orang-orang yang di luar Yesus, Pak? Saya tidak mengikuti si Paulus, saya mengikuti Yesus. Bapak mengikuti Yesus. Berarti di mata Bapak Yesus bukan Tuhan, betul? Sesuai dengan perisian Alkitab, Yesus adalah juru selamat dan utusan. Enggak usah mantap. Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah utusan. Ketika Bapak mengatakan Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah Tuhan, berarti Bapak sudah menjadi Bapak sudah menempatkan kodratnya Yesus sebagai utusan. Betul? Ya. Nah, kodratnya Yesus sebagai utusan, lantas seperti apa di mata Bapak Paulus ini, Pak? Paulus mulai dari kisah para rasul sampai Filemon itu kan itu kesaksian dia. Kesaksian dia. Menurut Bapak itu bohongan atau beneran? Ya, ada juga yang benar, ada juga mana yang kuambil dari situ, kutip yang sesuai dengan keimanan saya. Saya ambil, mana yang tidak perlu ya saya buang gitu. Statement Yesus mengatakan tapi tetap fokus kepada Yesus karena Yesus itulah juru selamat saya. Betul. Kalau Paulus mengatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, menurut Bapak itu benar apa enggak? Sesudah yang terjadi benar. Sesudah yang apa sudah terjadi. Loh, jadi Bapak menganggap Yesus itu Tuhan? Kan Yesus bangkit. Kalau Yesus, kalau ada kesaksian yang mengatakan, karena kesolehannya dalam berdoa, Yesus berdoa dengan ratap tangis karena dia percaya bahwa Bapa mampu menyelamatkan dia dari kematian, karena kesolehannya doanya didengarkan. Terus dia seorang Yesus percaya kalau Bapa mampu menyelamatkannya dari kematian. Nah, karena kesolehan Yesus, dia diselamatkan dari kematian. Ya, terus lanjut. Nah, ternyata Yesus diselamatkan dari kematian. Nggak sempat Yesus mati, Pak. Nggak sempat Yesus mati. Betul. Sekarang saya tanya sama yang mati itu siapa? Yang mati itu bukan Yesus, Pak. Siapa gitu loh? Coba juga datanya. Masa kamu mengklaim tapi nggak bisa kamu pertanggungjawabkan? Siap. Saya bertanggung jawab, Pak. Tenang aja, Pak. Saya orang yang bertanggung jawab kok. Untung gua nggak pernah ngambilin anak orang, jadi gua nggak perlu tanggung jawab. Jadi, pada saat Yesus hidup di dunia ini, Bapak yakin kalau Yesus itu orang yang jujur?
Ya. Yes, Bapak yakin Yesus itu adalah orang yang baik, orang yang benar? Iya, yang sekarang gini, yang disalib itu siapa? Itu dulu Iya, selesaikan kita konfirmasi dulu. Pak. Kita konfirmasi Pak. Bapak Iya, yakin, selesaikan iya dulu betul. yang disalib itu siapa gitu loh. Iya Pak, iya Pak. Ah. Ya. Bapak yakin Yesus itu jangan lari kemana-mana. betul. Saya lari Pak, saya di sini Pak. Ini Pak. Iya. Mahal Pembicaraan ini jangan lari kemana-mana. Jadi saya Siapa duduk yang di sini, disalibkan Pak. itu? Tadi Iya, abang Pak. mengklaim bahwa Yesus tidak disalib. Yang disalibkan siapa? Iya Pak, Bible Bapak yang ngomong. Bapak Iya, siapa? yakin Tunjukkan gitu. Bapak yakin Yesus orang benar. Bapak yakin Ya. Yesus bukan orang fasik. Di dalam Bible Bapak, orang fasik akan menggantikan orang yang baik, orang pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Sepakat? Nggak usah cocomologi. Kita di lingkungan perjanjian baru dulu. Nggak usah cocomologi perjanjian lama. Sekarang tunjukkan dulu siapa yang disalibkan itu gitu loh. Oke. Siapa nih? Kak Natali, Kak Natali? Paulus yang disalib. Enggak. Orang fasik akan menggantikan orang yang baik, pengkhianat akan menggantikan orang benar. Nah, kira-kira kalau Bapak mengatakan Yesus yang disalibkan berarti Yesus orang fasik. Kalau Bapak mengatakan Yesus yang disalibkan berarti Yesus pengkhianat. Setuju? Saya tidak setuju dengan narasimu. Yang saya minta sama kamu sekarang ini, siapa yang disalibkan itu aja, nggak usah kemana-mana. Oke. Yang disalibkan itu adalah orang yang menggantikan orang yang baik. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Orang itu banyak. Namanya siapa? Oke. Siapa pengkhianat di antara sekitar Yesus, Pak? Siapa pengkhianat di sekitar Yesus? Ah, berarti si Yudas yang kau masuk disalibkan. Di mana datanya? Itu Bapak yang ngomong, Pak. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yudas disalibkan? Di mana? Tunjukkan datanya. Apa, Pak? Di mana tertulis Yudas disalibkan? Lah itu, Pak. Pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Di mana datanya? Lah itu. Namanya di mana? Enggak, datanya itu seperti ini, Bapak. Yudas telah menggantikan Yesus disalibkan. Nah, datanya seperti di mana ada? Oh, Bapak pengennya tertulis secara red. Iya. Karena ini semua tuh suruh buat sendiri dia, semua suruh buat cocomologi sendiri. gitu loh. Cocomologi. Oke. Cocomologi itu kan berarti dengan cerita dongeng gitu loh. Oke. Saya salut kepada Bapak ketika dipuji oleh Buya Strong mengatakan Bapak ini orang jujur dalam berdiskusi. Dari tadi saya terpukau dengan penjelasan Bapak, kalau tidak alkitabiah Bapak tidak mau. Tapi begitu saya baca statementnya Paulus, Bapak bilang, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya dari awal ini Bapak ini, di mata Bapak ini Yesus itu Tuhan atau bukan? Itu dulu sebenarnya. Nggak usah lari kemana, udah kujelaskan tadi, ialah juru selamat. Nggak usah lari kemana, nggak usah mundur-mundur. Itu udah apa tadi, itu udah lewat. Maju terus. Udah lewat ya. Yang tadi udah pertama ya gitu ya. Nggak usah mutar-mutar gitu loh, nggak usah mutar-mutar. Nah. Oke, sebentar Pak, sebentar. Tunjukkan namanya siapa. Oh, kalau namanya nggak ada, Pak. Ada, bentar, ada Bang. Siapa? Oke, silakan Kak Natali. Dari Bible dia sendiri Bang, tenang aja Bang. Bentar ya, di sini aku izin mau sholat sama jemput anak bentar ya guys. Aku cuma sebentar, paling nggak 1 menit aja ini. Oke. Ini lihat dulu ya, Matius 27 yang kelima ya, ayat 5. Kalau di sini dari narasi ayatnya ini kan menceritakan tentang kematian Yudas ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat ya, ini tentang kematiannya Yudas. Oke. Kematian Yudas di mana sih Yudas? Di mana di situ Yudas disalibkan? Di sini. Di mana? Yudas disalibkan di mana? Iya Pak Budiman. Iya, ini saya tunjukkan berdasarkan literasi. Iya, emang Karis tadi ini nggak ada yang bisa jangan panik ya. Tadi Buya Strong bilang orang baik, orang jujur, begini-gini juga sama. Ini ya sumbernya ya Pak Budiman bisa buka juga ya Alkitab Sabda. Saya lagi di luar nggak bisa buka Alkitab. Ya udah ini buka di situ. Iya makanya melotot aja. Yesus disalibkan. Cuma Bapak buka juga sama aja, nggak ada bedanya. Ya matanya melotot, telinganya udah digedein selebar telinga gajah. Iya, santai kalau Natalia. Kita lihat ke bawah lagi. Kamu tunjukkan kelembutanmu, jangan ini. Iya Pak Budiman, sabar.
sabar, ini saya mulai ke bawah lagi. Kamu itu kan makhluk yang lemah lembut gitu loh. Sabar ya, ini Matius 27:5 udah kelihatan ya catatanku live-nya ya. Nah, iya, mana bersih baca. Iya Pak Budiman. Iya, ini pelan-pelan ya Pak Budiman. Udah, berserak, siang. Matius mengatakan bahwa Yudas itu menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas, diam dulu. Ini detik-detik yang mencengangkan, yang mengguncang ya. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Oke, mati menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara diapain ini, digoreng, bukan, disalibkan. Dengan cara disalibkan ya. Gimana Pak Budiman? Sudah pelan-pelan ternyata mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Matius berapa tadi? Matius berapa? Matius 27 ayat yang kelima. Bisa dilihat catatan lainnya ya. Bentar, saya cek dulu. Matius 27 ayat kelima. Saya bantu Pak, biar kanan kiri mata Bapak. Ini Pak nih. Dengan cara disalibkan ya. Berserak nggak tuh? Berserak. Gimana caranya bikin lo? Berserak ya. Ya, berserak nggak tuh? Nih, suka kali aku data-data kayak begini. Suka mana Yudas disalibkan? Nih, mana kata-kata Yudas? Nih Yudas, ini disalibkan. Ini Yudas, ini disalibkan. Di situ tidak ada kata disalibkan, di situ menggantung diri. Dari mana data ini? Di situ, maaf. Di situ tidak ada kata salib. Ini apa? Data dari mana kau ambil itu? Data dari Alkitab Sabda. Ayo, apa lu? Nih, Alkitab Sabda. Alkitab di situ disebut menggantung diri. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Disekerelol ke bawah, di zoom, disekerelol ketemu, disalibkan. Siapa disalibkan? Yudas disalibkan. Ya Allah, gak bahaya taiku. Aduh, ya udah lanjut ya, sebentar. Disalibkan. Aduh, sebentar ya, Abang Ibes. Sebentar ya, saya izin dulu, jangan diturunin. Saya cuma izin dulu sholat sama jemput anak. Lanjut diskusi. Siap, sama Bang Ibes. Saya juga mau izin sholat, jangan diturunin. Lanjut. Habis kalian sholat, nanti hostnya kalau sudah sholat konfirmasi ke saya juga mau sholat rencananya. Siap Bang Ibes. Tapi instruksi dulu untuk Pak Budiman. Pak Budiman, Pak Budiman. Yudas. Ya, dah pernah dari mana? Kita lanjut nanti. Hah? Kita lanjut nanti. Ambil dulu data dari apa nanti? Nanti malam aja. Ini datamu ini dari mana nih? Saya nggak tahu juga datamu ini. Dari Matius 27 sama bagi 5. 27 bagi 5 mendapatkan ya dapat dan dapat tambah Yudas. Kau nyanyi apa nangis ini? Aduh, aku mau pamit jadi ketawa terus gara-gara Bang Ibes. Santai lah gitu lah, santai. Ini dibilang nyanyi enggak, nangis enggak? Enggak, Pak. Ini namanya mengeja, Pak. Ya dapat dapat dal dapat tambah sa Yudas. Disalibkan. Gimana, Pak? Iya, kita bahas lagi, santai. Disalibkan, oke. Saya ikutin apa, Ma? Iya. Apakah ada di situ kata kata teks di situ bahwa disalibkan itu dia menggantikan Yesus? Saya tanya dulu kamu. Ada enggak? Ya udah, sekarang ini aja pilihannya. Bapak mau Yesus pengkhianat? Hah? Bapak mau Yesus pengkhianat?
Bapak mau Yudas pengkhianat. Di sini dikatakan, gue masih muka gue nunjuk-nunjuk layar. Gak apa-apa, santai aja. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kita ulangin. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bang Ides, bentar, gue sebelum sholat, bentar dulu, gue sapa dulu. Oh, Pak Adi, selamat siang Pak Adi. Selamat siang Buya, selamat siang. Oke, selamat siang Pak, karena orangnya sudah berbeda. Tadi ini Pak Budiman ini dari tadi memang lagi jauh dari data mungkin ya. Tapi ya ingat Pak Budiman, saya di awal tadi mengatakan Pak Budiman Kristen jujur. Jangan ngecewain saya lah, jangan. Nah, untuk Pak Adi sebelum saya sholat, Pak Adi boleh gak saya mendengarkan lagi ini supaya Pak Budiman tahu bahasa roh setengah menit aja Pak Adi? Enggak. Saya nggak maksa loh. Awas, jangan bilang saya maksa. Pak Adi. Sholat Abu ya, sholat. Iya. Bentar. Jangan jadi framing ya bagi teman-teman yang mendengar yang di atas ya. Iya, lanjut Pak Adi. Setengah menit silakan. Oke. Iya nak kata-kata kasih kayak kalalala bala ya kata kayak sialalala ya nalalala ya dada ya lama. Haleluya. Nah, dengarkan tuh Pak Budiman. Nah, mampus. Nah, lanjut. Saya sholat dulu berarti ya semuanya. Saya izin sholat, lanjut. Iya. Loh, ini Bang Adi itu komunikasi sama siapa barusan itu? Iya, ini kan karunia bahasa roh Bang Budiman. Oh, bahasa roh dari mana? Itu. Iya, di dalam karismatik kan ada karunia bahasa roh diajarkan. Bahasa roh dari mana? Dari iblis apa dari Tuhan? Ya dari Allah lah. Kita orang percaya masa dari iblis. Allah yang mana ini? Allah Bapaknya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan mengajarkan aku berbahasa roh kepada siapa yang menyembah saya dan mengikuti saya? Ada nggak datanya? Yang berbahasa roh itu adalah di mana ada Tuhan mengajarkan kepada umatnya harus berbahasa roh? Ada nggak datanya? Tunjukkan datanya. Enggak, keharusan itu enggak ada, cuma karena saya haus. Iya, karena saya haus akan kebenaran dan saya menerima kekuatan ketika berbahasa roh, makanya saya menerima itu, gitu dia. Oh, berarti kamu haus terus berbahasa roh, rohnya itu entah dari mana, belum bisa kita simpulkan. Begitu kan jadinya kan? Udah, karena itu kan tertulis dalam kitab 1 Korintus. Apa tulisannya? 1 Korintus berapa Pak tulisannya tadi Pak? Rabalalala. Coba tunjukkan dulu. Apa tulisannya itu? Nah, ini berbicara bahasa roh. Betul, Pak Edi. Di 1 Korintus 12 nomor 10. Yang bahasa roh itu. Iya. Tapi aslinya diingatkan dalam kitab suci. Cuma ini aja nih udah mulai roh ngelawan nih. Protestan dari mana? Protestan aja. Namanya Protestan pasti protes lah. Ini 1 Korintus 12 nomor 10. Di dalam kekristenan kan kalau Roh Kudus sudah mulai tunggu. Bang, kalau menjadi dasar yang berbahasa. 1 Korintus 14 nomor. Bentar ya. Banyak, Bes. Ada 1 Korintus 13 nomor 1, nomor 2, bahasa baru, semua bahasa. 1 Korintus berapa, Bang Dalbo? 1 Korintus 13 nomor 1. 1 Korintus 13 nomor 1. Gue mau lihat tadi beberapa balalala gitu.
Penasaran? Nggak ada begitu, nggak ada. Enggak, saya ini Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong. Hah? Aku sama dengan. Enggak, izin Bang Rasid, Bang Dalbo izin. Saya baru dari air nih, bentar Pak Hadi. Ini di bawah juga banyak Kristen yang belum tahu. Mungkin satu kali lagi 1 menit, jangan setengah menit, terlalu sebentar, 1 menit. Sekali lagi kita dengarkan baik-baik. Kita dengarkan baik-baik, simak baik-baik, pasang telinga. Silakan Bro Hadi, silakan. Enggak, aman. Budiman, dengarkan Kang Budiman. Silakan Bro Hadi, silakan. Dengan hikmat Bro Hadi, ingat dengan hikmat. Ayo Bro Hadi, silakan. Budiman mulai terhanyut, Bang. Dimulai, silakan Bro. Akan mulai kata-kata kayak dan kata-kata yasil Jadi membuat aku tidur. Jadi ngantuk saya gitu loh dengar itu. Aduh, memang Pak Budiman tidak menghargai Muslim semuanya diam loh. Pak Budiman malah tidak menghargai Kristen. Memang pengaruh besar bahasa Bang Adi ini langsung membuat aku tidak, memang ada dalilnya. Iya, ada pengaruh juga dia. Ada dalilnya Budiman. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau Bang Adi, bahasa rohnya itu kalau bisa ditingkatkan lagi, entah bahasa roh dari manapun itu Bang Adi yang tahu, ditingkatkan lagi supaya nanti dari Bang Adi gitu. Dilanjutin aja. Ditingkatkan gitu. Takutnya nanti pakai bahasa babala. Kok jadi gitu? Bang Rasid kok dari aslinya gitu ya? Berarti nggak cocok sama Bang Rasid itu bahasa rohnya. Kok jadi kalau sama Bang Adi cocok kayaknya gitu loh sama Bang Rasid. Bang Adi tuh, coba Bang Adi. Coba Bang Adi sekali lagi Bang Adi. Kalau Bang Rasid nggak cocok kitanya, nggak cocok. Nanti jadi berantakan semua, Enggak, gini dia ya kan, saya mau terangkan sedikit. Memang dasar-dasar firman Tuhan di dalam Alkitab tentang bahasa roh itu ada beberapa ayat ya kan? Dan kadang ayat-ayat itu tidak menunjang kepada ayat yang lainnya. Tetapi saya suara apa putus-putus, nggak tahu kalau dia bisa yang tahu di lain. Putus-putus suara Bang, nggak jelas di sini. Tapi kira-kira kemarin diagnosis terakhirnya sehat tapi kan Pak? Diagnosis terakhir ini masih aman kan? Oh aman lah Bang Rasid. Aman ya. Abang Rasid siapa yang ngajarin itu Pak bahasa Roh Kudus Pak? Kan? Enggak Pak, dia udah ubanan Pak. Nggak sehat udah. Iya di dalam bukan warna rambut yang ini sepertinya Roh Kudusnya lagi bekerja ini. Iya, Roh Kudus lagi bekerja di ubanan. Kena dosa waris ini, dosa waris. Dosa waris kan kalau kenanya, kalau kata Kujiro, dosa waris kenanya kalau nggak botak. Kalau nggak botak rambutnya putih. Jadi ini kayaknya Roh Kudusnya ini cocok ini sama Bang Adi nih. Makanya aku bilang tadi itu tingkatkan Roh Kudusnya gitu. Enggak, karunia bahasa bukan masalah kecocokan, tapi masalah urusan dan kerinduan dengan Allah. Kalau sama Bang Rasid tadi Roh Kudus itu nggak cocok. Buktinya berantakan tadi, semua pecah semua yang ada di sekitar keliling Bang Rasid. Iya. Yang benar yang mana Pak? Atau beberapa. Ya tanya sama Bang Adi. Mana yang benar Pak? Bapak Adi, ada yang beberapa sesuai dengan dunia apa? Bener tak
Itu lain lagi, Pak. Ini udah jam berapa nih? Ini udah jam 1 pagi dulu, aku mau kerja dulu ya. Besok kita sambung lagi. Ya, kerjalah dulu, Bang. Oke, Bang Rasid. Oke, selamat siang Bu Natalia, Des Momon sama siapa enggak? Bahasa Arab enggak kurang paham saya. Denis, Bang Adi, Dalbo, Abu Strong. Oke? Bang Budiman. Tuan Berkadi. Enggak, jaringan Bapak Adi kenapa, Pak? Kena Roh Kudus. Atau gimana? Ya. Ini bagus jadi ya. Saya dengar kalau Bang Wajib. Selamatkan siang. Halo Margareta. Ya, halo Bapak. Ya. Bagaimana kabar saya? Baik. Baik, alhamdulillah. Gimana? Ada yang mau dibengkokkan, Mbak, setelah semuanya Itu bengkok klinik mencerdaskan Oten itu apa artinya? Ini artinya mencerdaskan Oten ya semacam. Di dalam Mbak klinik. tahu gak? Mbak tahu juga bahasa Roh Kudus, Mbak? Bahasa Roh? Enggak. Mbak taunya apa? Tuhan 3 tapi 1. Berdoa. Iya, Mbak tahu nggak 3 tapi 1 itu apa? Enggak tahu. Nggak tahu, Tritunggal nggak tahu. Enggak tahu. Mbak taunya apa? Makan, belanja. Berdoa. Hah? Berdoa Mbak berdoa dalam sama roh. siapa? Berdoa dalam roh dan kebenaran. Iya, Mbak berdoa sama siapa? Pada Bapa. Pada Bapak, bukan sama Yesus. Bapa itu disebut Yesus. Bapak itu disebut Yesus. Benar. Kalau Yesus berdoa kepada siapa? Kepada roh keilahiannya. Kepada roh keilahiannya. Jadi Yesus berdoa kepada roh. Kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa pada dirinya sendiri. Oke, gini Mbak. Mbak pernah nggak ngerasain bagaimana rasanya otak kekancing selama 3 detik? Pernah nggak? Enggak. Lagi terus rahang tidak bisa bergerak selama 3 detik. Pernah nggak? Enggak. Ini, Mbak mau cobain? Enggak, dites aja, enggak masalah kok, enggak masalah. Gini. Dengarkan baik-baik. Mbak percaya kan kalau Tuhan itu menciptakan alam semesta? Percaya. Yakin 100% Tuhan itu menciptakan umat manusia? Yakin. Sekarang Mbak setuju tidak? Dengarkan, setuju tidak? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Setuju tidak? 3, 2, Itu pertanyaan bodoh. 3, 2. Nah kan? Kekancing kan? Itu bukan pertanyaan. Yang betul kalau bertanya. Tuhan pencipta. Betul tidak kalau Tuhan menciptakan umat manusia? Benar. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Jawab. 3, 2, 1. Ah kan? Mentok lagi kan otaknya? Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Siapa yang melahirkan Yesus? Bunda Maria. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan. Tuhan Yesus sebelum turun ke bumi. Bodoh amat. Tuhan Yesus sebelum turun ke bumi. Nih, dengerin. Tuhan itu adalah Yesus. Betul. Tuhan ini dilahirkan oleh Bunda Maria. Betul? Benar. Tuhan menciptakan Bunda Maria. Betul? Benar. Tuhan menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan. Betul? Benar. Kau lihat mata saya lebar-lebar. Bunda Maria Kau lihat wadah. mata saya lebar-lebar, ha? Bunda Maria Kau wadah. lihat mata saya lebar-lebar. Tadi Wadah kau pilihan bilang Tuhan. itu pertanyaan yang salah. Sekarang saya diktekan sama kau bilang itu benar. Gimana lah? Itu pertanyaan, bukan pertanyaan itu. Lah. Yang bagus kalau bertanya. Oke, yang bagus kalau bertanya.
Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Yesus, betul? Nyangkut kan otak kau? Bukan begitu. Bunda Maria dipilih diciptakan oleh Tuhan. Oke. Bunda Maria melahirkan Tuhan, betul? Dipilih. Oke. Bunda Maria dipilih untuk melahirkan Tuhan, betul? Betul. Bunda Maria yang menciptakan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria, betul? Tapi keturunan Adam dan Hawa. Darah Yesus, tiba-tiba keturunan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa nggak muat di sorga. Bukan begitu pertanyaannya. Terus gimana pertanyaannya? Yang jelas pertanyaannya. Oke, kurang jelas pertanyaannya ya. Begini, Bunda Maria. Betul tidak? Yesus yang melahirkan itu adalah Bunda Maria, betul? Yang melahirkan Tuhan Yesus Bunda Maria. Betul. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bunda Maria ini keturunan Adam dan Hawa. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bapa. Siapakah Bapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang dilahirkan Bunda Maria? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Bapa. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Emang kenapa ada yang salah? Enggak ada yang salah, Mbak. Enggak ada yang salah. Benar. Emang bagi manusia biasa itu merasa salah? Enggak ada yang salah. Ini udah bener banget, Mbak. Bener banget. Saya jangan dipotong dulu. Gini. Saya punya istri, namanya Margareta, ya kan? Saya membuahi Margareta. Margareta melahirkan saya, betul lah itu. Bukan melalui sperma Tuhan Yesus itu. Iya, walaupun melalui apa, intinya Tuhan masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria. Tapi tidak melalui sperma. Iya, oke, melalui apa? Roh Kudus. Oke, Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria, betul? Betul. Apakah perkembangan Roh Kudus harus mengalami yang namanya perkembangan 9 bulan? Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Nyatanya berapa bulan Bunda Maria melahirkan? Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis berapa bulan. Di Alkitab tidak ada tertulis, tidak boleh ditambah-tambahi Alkitab itu. Oke, di mana tertulis kalau Yesus adalah Tuhan? Di Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 itu, Yesaya 9 ayat 5 itu bukan buat Yesus. Buat siapa? Buat SWT? Bukan buat SWT. Buat siapa? Buat Margareta yang tidak pakai otak. Yang mengatakan Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Mulut agama siapa? Menurut agamamu? Begini mulut agama sebelah. Mulut agamamu mengatakan Tuhan dilahirkan. Benar, itu kebenaran. Itu kebenaran. Kalau memang Tuhan lebih tua daripada Bunda Maria, tanya atau Paus, tidak? Tanya Paus yang meninggal itu. Kalau kamu nggak percaya. Udah meninggal, Mbak. Emang? Iya, tapi tidak membusuk. Iwan Pila kena tombak. Iwan Pila tolong dikencangkan tap-tap ya. Di bawah banyak tentara Romawi. Bang Ibes kena culik tentara Romawi. Naik lagi, Bes. Diculik dia ya? Ya, di tap-tap layarnya, teman-temannya, di tap-tap layarnya. Oh, ternyata dia dipanggil Yesus. Dipanggil Yesus. Iya, dipanggil Yesua Hamasya. Dia dipanggil Yesua Hamasya. Sebab dia menghujat Yesua Hamasya. Di mana dia menghujat? Dia berdusta Yesus lahir. Berdusta di mana? Dia berdusta Jadi yang Yesus dilahirkan lahir. Maria siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesua. Lalu di mana dustanya? Tuhan Yesua. Gimana? Di mana Ibes mendusta kalau dia mengatakan Yesus dilahirkan oleh Maria? Sebab dia sudah dipanggil Yesus dan dia tidak bisa berkata-kata lagi.
Memang, Bu. Iya, Tok-tok dia ini menyangkal Yesus. Jessica. Sedangkan Paus, kita tahu kan Paus dunia, Paus yang merendahkan dirinya. Paus Gimana lanjut. Paus Fransiskus yang merendahkan dirinya, yang punya harta 300 triliun disumbangkan ke anak yatim. Paus saja mengakui. Saya kembali saudara-saudara dengan akun terbaru dengan Ar-Rasyid 029. Dia sudah dipanggil Tuhan Yesus. Kenapa pausnya? Paus saja mengakui Tuhan Yesus itu. Bang Dalbo, sebentar sebelum saya mundurkan diri dulu untuk sholat, silakan pemirsa saudara-saudara terkasih yang dipulihkan, dijambah, dijamah, diseleding, dicekek, digantung oleh Tuhan. Follow saya dulu semuanya, saudara-saudara terkasih dan dipilih. Diam. Kau diam. Untuk saudara-saudara terkasih yang dipilihkan, dijambak, ditangkap, diseleding, digantung, dikeok sama Tuhan. Silahkan follow saya agar kalian bisa masuk surga melalui jalur apologet. Kalau lu percaya, Tuhan lu dua. Lanjut Bang Dalbo, follow ya teman-temannya, follow ya. Nah, Yesus, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa enggak muat di surga. Oke, siap Ikhwan Filah ya, sambil di follow semua narasumber muslim di atas. Ayo saudaraku ya, ini terutama akun Bang Ibes, akun baru, dan bantu di tap ya, jangan sampai ini kena tombak. Ini lagi seru-serunya ini, aduh sayang ini. Cuman Mbak Margareta mungkin bisa dilanjut lagi sama Bang Ar-Rasyid ya, supaya pembahasannya kelar, ada edukasi sebelum Bang Ar-Rasyid sholat duhur, jadi minimal ada kesimpulan. Oke, lanjut dulu Bang Rasyid, kasih kesimpulan dulu, harus ada poinnya. Lanjut. Atau dia udah berangkat sholat Bang Rasyid? Oh, udah ke air mungkin dia ya. Sebelum dilanjut ke Mbak Margareta atau Mbak Natali ya, silakan. Bang Adi, sinyal udah bagus Bang Adi. Bang Adi, monitor, coba dibuka mute-nya Bro Adi. Adi lagi sholat. Belum. Gini Bro Adi, instruksi biar sinyalnya agak bagus, HP-nya simpan. Bukan, Margareta turun dia. Kuat ya. HP-nya simpan di kaca. Agak baik sinyalnya, coba di kaca simpan HP-nya. Aduh, kok sinyal Bang Adi berserak ya. Oke, dilanjut abangku Bang Dalbo. Coba ini Bang Adi cek. Mana ceweknya? Cek. Simpan di kaca HP-nya. Mungkin 10 menit lagi baru pulih Bu ya, 10 menit lagi karena sudah lain hal. Wah, memang susah berarti ya, perbaiki dulu sinyalnya, soalnya parah banget. Ayo kan noten yang mau diskusi ya, berikan permintaan naik. Untuk muslim saudaraku tahan dulu ya. Margaret, gimana, Anda sudah nyerah? Margaret nyerah ternyata, kagak ada data. Buktikan, Bu. Kalau Anda itu berbicara pakai data-data di Biblos, jangan berasumsi. Ayo buktikan, ayo Bu. Ini sama Pak Dalbo baik loh orangnya, Bu. Santun padahal. Ada Margaret, turun sudah. Naikkan lagi dia, naikkan lagi. Ayo, Marga naik kereta, naik. Adi, pakai ini dulu. Iya, sambil menunggu Bro Adi, Bang Dalbo, ini Pak Denny barangkali monitor, Pak Denny. Pak Denny, wah ini dua-duanya kok Pak Denny nggak bisa.
Kenapa jadi berserak semua? Pak Denny, woi, dikasih kopi nih. Tapi kagak ada donatnya. Kacau, berserak kalau kayak gini, Oten berserak udah. Saya cari dulu pasien dah. Bentar, sabar. Pasien saya tadi banyak ngantri. Bentar. Iwan Pilah ya, jangan lupa sambil nunggu Oten, bantu di follow ayo saudaraku, bantu follow ya narasumber muslim di atas. Barakallah, terima kasih banyak semuanya. Iwan Pilah sambil di follow, saya cari pasien dulu, sabar, harap bersabar. Oke, nggak lama, 1 menit kemudian pasien saya pada datang ini. Tenang brother, Oten masih berserak ya. Oke. Ya tap layarnya ya, di follow. Akun semua ini Kristen bukan Padalbo ini yang baru naik. Kristen bukan. Ini Pak Dalbo, sebelum saya serahkan ke Pak Dalbo, saya mau tanya dulu ini si Napiri. Selamat siang Bro Napiri. Siang. Oke, Napiri, Tuhan Anda ada berapa Napiri? Tuhan 3. Tuhan Anda ada 3? Ya. Oke, siapa saja yang 3 Napiri? Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, Tuhannya ada 3, jujur. Tepuk tangan dulu untuk Napiri. Keren ini tuh, Oten dengarkan tuh, 3. Oke, menurut Napiri, Tuhan itu maha kuasa apa enggak? Ya jelas maha kuasa lah, dia bisa menciptakan, bisa memusnahkan ciptaan, dan bisa menjadi seperti ciptaan. Oke, yang maha kuasa ini Bapa, Yesus, apa Roh Kudus? Kan ada 3 nih Tuhannya. Tuh punya fungsi masing-masing. Fungsi Bapak apa? Hah? Fungsi Bapak apa? Merancang segala sesuatu. Yesus? Melaksanakan segala sesuatu. Roh Kudus? Meranjang. Kalau Roh Kudus memberi tenaga. Tapi menurut pemahaman Napiri, betul itu. Ketika Tuhan Maha Kuasa ini, menurut Napiri Tuhan bisa jadi apa saja apa tidak? Kan gini, Tuhan menciptakan makhluk, ya kan? Iya, fokus pertanyaannya. Iya. Tuhan bisa menjadi apa saja apa tidak? Ini proses awalnya, Tuhan menciptakan makhluk. Kalau dari proses awal lama sampai kiamat kagak mau gua. Tuhan bisa apa saja apa kagak jawab. Iya, Tuhan bisa menciptakan makhluk, Tuhan bisa memusnahkan makhluk, dan Tuhan bisa menjadi seperti makhluk. Oh, Tuhan bisa menjadi manusia. Iya, Tuhan bisa menciptakan manusia, Tuhan bisa membunuh, memusnahkan manusia, dan Tuhan bisa menjadi seperti manusia. Tuhan menjadi manusia, tujuannya untuk apa, Napiri? Ya, agar manusia itu tahu. Untuk penebusan dosa atau apa? Padahal kemarin gua udah bilang, Nafiri, kasih tau emak lu, nanya ada enggak imunisasinya dulu. Mampus. Agar manusia itu tahu. Bentar, gua kelarkan dulu bentar. Untuk menebus dosa manusia apa bukan itu? Tuhan jadi manusia. Silakan. Ya, misinya banyak. Iya, yang banyak itu menebus dosa manusia termasuk apa kagak? Ya, salah satunya. Oke. Menurut lo iblis berdosa apa kagak, Napiri? Iblis. Iya. Iblis
berdosa dari surga. Oke, iblis berdosa. Kenapa Tuhan nggak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Yo. Iblis dibuang dari sorga, jadi yang dibuang dari sorga nggak perlu ditebus. Tuhan lo kagak jelas gimana sih, masa jadi manusia doang untuk menebus dosa manusia, iblis kagak ditebus dosanya. Harusnya jadi iblis juga, kalau bisa jadi apa saja, tebus tuh dosa iblis. Gini, kenapa iblis tidak ditebus dosanya? Oke lanjut pusing gua nama napiri, kagak mau gua lanjut. Salah satu maju. Ini kenapa iblis dosanya tidak ditebus? Karena tempat iblis di sorga itu sudah ndak ada. Dia mau duduk di mana? Tuhanmu maha pengasih nggak? Gitu. Tuhanmu maha pengasih nggak? Paham ya? Iya, Tuhanmu maha pengasih nggak? Hah? Tuhanmu maha pengasih tidak? Ya. Betul, karena Tuhanmu maha pengasih, makanya dia menjadi manusia, betul? Betul. Ya, karena kasih karunia Tuhanmu, sehingga dia mengaruniakan anaknya, betul? Aduh, itu mic-nya dibenerin dulu, jangan jauh-jauh kayak di luar. Kenapa? Mic-nya dibenerin dulu, pakai mic yang mahal, jangan yang murahan. Udah pakai yang mahal. Udah. Nah, gimana? Masih kresek-kresek. Apanya yang kresek-kresek? Lu jangan salahin gua lu. Itu masalah lu. Itu headset lo. Lu salahin punya gua lo. Agak lain lo. Gue nggak pakai headset dulu. Mana Piri? Kresek-kresek kayak jaring laba-laba. Apanya yang kresek-kresek? Suaranya kresek-kresek. Apanya yang kresek-kresek? Suara. Oke, nih. Udah nggak kresek? Masih kresek-kresek. Bergema kayak di mana ya? Lo kresek-kresek atau bergema? Sekarang bergema, tadi kresek-kresek. Nah, sekarang bergema. Apalagi? Ya bergema masih. Lu bener-bener ya, bener. Di sini jangan deras. Jadi kenapa iblis dosanya tidak ditebus? Karena tempat kursi iblis di sorga itu sudah tidak ada. Dia mau berarti Tuhanmu nggak maha kasih. Berarti Tuhanmu nggak maha kasih. Nah, iya. Kenapa cuma manusia doang ditebus dosanya? Ya karena manusia itu ada tempatnya di sorga. Nah, iblis ada. Kenapa Tuhan nggak jadi iblis terus menebus dosa iblis? Kenapa? Karena kursinya iblis ini di sorga sudah ndak ada, makanya. Berarti tidak maha kasih Tuhanmu. Berarti tidak maha kasih Tuhanmu, hanya memilih manusia, sedangkan Dia menciptakan makhluk lain. Kenapa tidak ditebus dosanya? Iya kan udah aku bilang, karena iblis kursinya di sorga sudah tidak ada, makanya tempatnya tuh nggak ada di sorga. Iya, pertanyaan gua, kenapa Tuhanmu nggak jadi iblis, habis itu menyelamatkan manusia? Kenapa iblis nggak masuk sorga, nggak ditebus? Karena kursinya waktu dikeluarkan dari sorga, kursinya itu dibawa sama iblis. Lah kan bisa bawa sendiri kursi. Makanya iblis nggak ada tempatnya di sorga. Tempatnya dia kan bisa bawa sendiri kursi. Ya di neraka, di bumi dia bawa kursi. Jahat berarti Tuhanmu. Masa timbang pilih?
Bukan jahat, iblisnya sendiri bawa kursinya ke bumi, dia duduk di bumi. Nah terus nanti iblis nggak boleh bawa kursinya ke surga, nggak muat lagi surga. Ya udah beda kursinya. Ya makanya pakai kursi lipat.